Klaprot, ya. Beliau telah membaktikan diri selama 40 tahun untuk bangsa Indonesia, ya. Dan beliau selalu di belakang, ya. Jadi kalau beliau turun gunung, ini artinya ada masalah besar, ya. Nanti kita akan mendengar secara langsung, ya, hubungannya program penyebaran nyamuk ini apa sih sebetulnya, apa nih di belakangnya, ya. Di sini ada Prof. Richard. Prof. Richard mungkin boleh dibuka videonya. Ya, ya. Ya, nanti juga ada, Sorry ya, ya, Pak, belum ya, dapat. Prof. Richard, ya. eh Selamat Sepertinya, sore, ya, putus, sahabat-sahabat. ya, Prof. Richard, secara terputus, ya, ya. Baik, ya, mungkin sambil nunggu koneksinya, ya, saya juga di sini ada Dokter Tifa, ya, Dokter Tifa nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut. Di sini juga ada eh, berbagai Hampir narasumber yang sama. lain, ya, ada Romo Sri Eko Galgendu, ya, ya, dan yang lainnya. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Tetapi kita langsung saja sekarang dengan Prof. Richard, ya, Prof. Richard, ya, video Prof. Richard itu sangat viral, ya. Tiba-tiba Prof. marah-marah, kemudian ya menyampaikan mengenai program nyamuk ini. Prof. menyampaikan juga mengenai WHO pandemic treaty, ya. Ini kenapa Prof sampai marah-marah seperti itu? Kemudian ini kan juga menyangkut keselamatan Prof, ya. Eh, ya dalam arti, ya, dengan nada seperti itu dan lain-lainnya. Ya, tolong Prof bisa sampaikan kenapa kok Prof bisa seperti itu. Silakan Prof. Ya, tadi seperti terima kasih Pak Kun, dan terima kasih untuk saudara-saudara yang ada di sini. Sebenarnya eh, hal ini sudah sangat lama ya saya pelajari, sudah kira-kira 30 tahun ya. Dan saya masuk ke dalam berbagai macam organisasi yang disebut organisasi-organisasi sekretif. Kenapa? Karena nama saya Klaprot. Ya, karena nama saya Klaprot, saya bisa masuk ke komunitas itu. Dan saya mengajar, dan saya masuk di dalam satu university yang hanya menerima orang-orang dari satu suku bangsa yang programnya mau menguasai dunia. Dan selama saya berada di university itu, yang dibicarakan hanya selalu bagaimana kita menguasai dunia. Dan saya dianggap bagian dari mereka. Oleh karena itu, selama saya menjadi pegawai negeri, saya sering ditugaskan untuk hal-hal yang sifatnya uh, under the radar. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis moneter, kenapa bisa turun dari 17.000 dengan sampai 9.000? Itu bukan pekerjaan intelligence kita. Itu pekerjaan yang memerlukan kesabaran, pengetahuan. Tapi karena umur saya sekarang sudah tua, saya pikir saya harus share pengetahuan ini, dan saya harus share pengetahuan-pengetahuan ini, dan saya akan share link-link yang bisa membantu kita. Saudara-saudara, kita jangan terlalu naif bahwa di dunia ini ada sekelompok orang yang sejak abad ketiga ingin menguasai dunia. Mereka disebut di Alumbrados. Alumbrados itu bahasa Spanyol, artinya orang-orang yang sudah tercerahkan. Dan mereka mempunyai level spiritualitas yang tinggi. Tapi pengetahuan spiritual itu belum tentu untuk hal-hal yang baik. Sering dilakukan juga untuk hal-hal yang untuk menguasai dunia ini. Sejarah dunia kita banyak sekali diselewengkan. Bahkan kita sendiri tidak tahu asal-usul kita dari mana. Panjang itu nanti satu sesi sendiri. Tapi yang saya mau katakan, bahwa program World Mosquito Program ini sudah dirancang sudah lama sekali.
Dan ini kita bukan bermain dengan human being. Ini bukan human being, mereka human being. Kita bermain dengan evil forces. It is evil forces. Saya akan jelaskan. Karena setiap yang akan saya sampaikan itu ada logikanya, ada reasonnya, ada evidence-nya. Kalau enggak, itu hanya menjadi persepsi. Dan selama ini, selama 2 tahun terakhir, saya ada sekelompok grup kecil, 12 orang, dan seminggu 2 kali kita membicarakan ini dari sisi itu. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan kemarin, yang membuat viral, itu hanya untuk membuat bangun orang-orang Indonesia, jangan kita diadu domba antara pemerintah dengan yang lainnya. Ini adalah bukan gerakan politik, ini adalah gerakan spiritual. Di sini anak-anak bangsa, apakah dia beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha, bisa bersatu. Dan kita sudah membuktikan di Bali, praktikly yang bekerja di Bali itu hanya 2 orang. Salah satunya pemimpin dari Hindu komunitas, Dr. Dewa, dan dari kami, gladiator bangsa. Practically kalau tanpa ada bantuan ilahi, nggak bisa ini dihentikan. Jadi jangan berpikir kita sebagai manusia hebat, punya pengetahuan, bisa ini, bisa nggak bisa. Ini ada intervensi ilahi. Ini ada intervensi ilahi. Karena menghentikan program di Bali yang sudah dirancang bertahun-tahun, hanya bisa dihentikan dalam waktu 5 hari, itu pasti ada bantuan dari ilahi. Dan ini juga penyebabnya karena kemarin saya bicara seolah-olah masyarakat terbelah, banyak yang marah. Ya. Jadi himbauan saya ini adalah simply supaya kita bersatu. Nah untuk itu, saya akan menyampaikan sedikit background slide. Harus pikirkan, benar-benar sudah pikirkan. Ya. Oke, saya akan share screen. Screen diizinkan ini. Pak Tovan diizinkan ya saya share screen ya. Bisa lihat? Kawan-kawan bisa lihat nggak? Halo? Ya, dengar, Prof. Ya, bisa. Ya, Oke, bisa. ini saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan kepada teman-teman. Ini adalah soal kebenaran versus kejahatan. Kira-kira yang menang kebenaran atau kejahatan? Coba dijawab dulu. Silakan. Ini interaktif ya. So Michael, my question it is the truth versus the evil. Who is going to win? The truth or evil? Kebenaran. Teman, kebenaran. Siapa lagi yang lain? Kebenaran. Siapa lagi yang lain? Mike? Kebenaran, Prof. Truth, Kebenaran, truth Prof. of evil. Kebenaran, Really? Prof. The truth is the winner, Prof. Always. Okay. Then we will see whether statement kita ini benar atau enggak. Bahwa the truth will win. The truth is always lose. Kebenaran, sebentar. Kebenaran akan selalu kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Kebenaran tanpa kecerdasan akan selalu kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ini yang sudah terjadi di kita. Coba think about that. Ini ada satu kelompok, the Global Elite Network. Mereka itu immoral, mereka itu materialist consciousness of the global. Dan karena mereka sudah begitu kayanya, begitu powerfulnya, mereka berpikir, banyak sekali dari 8 miliar orang ini di dunia
yang tidak contribute terhadap planet kita. Mereka tidak contribute, ada yang sakit, ada yang IQ-nya pas-pasan, ada yang jadi parasit. Oleh karena itu orang-orang seperti itu yang nggak ada gunanya, itu harus dikurangi, di-disposable, harus dimusnahkan. Ini bukan teori konspirasi, saya research a lot dan saya masuk dalam organisasi ini. Saya bergaul dengan mereka. Lihat aja network saya, lihat aja CV saya. Kenapa sejak masih muda saya yang harus memimpin diskusi kalau kita mau pinjam uang dengan the World Bank. Tolong mikrofonnya dimatiin yang lain. Tujuannya itu. Untuk mencapai tujuan itu, mereka bisa menang nggak? Nggak bisa menang, kecuali mereka mengorganisasi mereka. Ini organisasi. Ya, mereka punya section namanya the mind sebelah kiri, mind manipulation. Saya ke bawah lagi, Tax Exemption Foundation, mereka bikin secret research center and think tank. Orangnya pinter-pinter. Mereka punya NGO yang besar-besar, large NGO. Drug Company, National Organization, mereka yang kuasai. World Health Organization, education sama science. Mereka yang kuasai itu sebenarnya sudah dibentuk oleh mereka secara kita nggak sadar. Ketika saudara-saudara diberikan scholarship, belajar ke negara-negara asing, sebenarnya itu model brainwash. Ini yang paling penting, mind manipulation. Oleh karena itu selama 20 tahun terakhir, saya belajar hanya khusus mengenai ini. Bagaimana cara mereka bekerja. Nomor 2, saya nggak bahas yang elit militer ya, tapi yang nomor 2, program mereka apa di sini? Population Control Agenic and Human Genome. Saudara-saudara tahu bahwa human genome sekarang sudah bisa di-reveal. Agenic itu artinya artinya bagus, genic artinya gen. Mereka hanya memilih gen-gen yang bagus. Oleh karena itu kalau ada wabah COVID, ketika you mati karena ignoransi dari you punya mind, dari you punya pengetahuan, dari you punya fisik, maka you mati. Karena mereka ingin survival of the fittest. Bukan fittest secara fisik, tapi fittest secara mind. Dan oleh karena itu mereka menguasai the UN Environment and Population Control Agency. Apakah saudara-saudara tidak tahu bahwa di United Nations itu ada namanya Environment and Population Control Agency? Maksudnya itu apa? Nanti Dr. Tifai bisa menjelaskan itu. Kemudian, mereka punya namanya Round Table Royal Institute of International Affairs. Saya sekolah di situ. 1 tahun saya sekolah mempelajari itu. Kalau saudara-saudara pernah mendengar Bilderberg Convention every year, itu pemimpin-pemimpin negara yang datang ke sini. Di bawahnya ada World Economic Forum yang dikenal dengan Davos. Presiden kita bangga banget diundang ke Davos. Presiden itu grup, mereka punya agenda 21, agenda 30 akan terjadi riset. Kalau sepanjang mata you memandang itu tanahnya Rockefeller. United Nations itu semua tanahnya di atas tanah Rockefeller. Dan mereka melakukan media spinning terhadap semua bangsa. Tujuannya apa? Human race disposable people. Jadi kalau ada policy-policy dari pemerintah kita yang kita dan kita salahin pemimpin kita, karena mereka sudah secara tidak sadar di brainwash, termasuk soal nyamuk. Dan saya akan buktikan ini sekarang. Sekarang yang harus kita perhatikan, mind manipulation. Saya ingin tanya sama saudara-saudara. Saudara-saudara dengan belief system saudara, agama pun apapun, dengan ilmu sains apapun, ketika antara satu saintis sama saintis berkelahi, siapa yang menonton? Mereka yang menonton.
Mereka mengatakan, biarkanlah mereka berkelahi satu sama lain. Supaya kelihatan ada demokrasi. Demokrasi itu ciptaan mereka. Ini dibikin tahun 1896. Nama dokumennya Zion Protocol. Bukan fake, itu real. Interpol yang menciptakan itu mereka. Liga Bangsa-Bangsa 1913 yang menciptakan mereka. Federal Reserve itu punya pemerintah Amerika atau punya swasta? Swasta. Mereka yang menciptakan. Saya sudah tulis sudah lama sekali 2004. Liga Bangsa-Bangsa, semua mereka. Large NGO. World Mosquito Program itu NGO bukan? Ya. Bagaimana ada satu NGO bisa mengatur 12 negara untuk menerima program nyamuk ini? Bagaimana vaksin-vaksin COVID bisa disebar oleh Drug Company National Health Organization? It's all organized, terorganisir. Kita bicara pandemi treaty. Kalau nanti tanggal 27 November kita tidak keluar, kita dikontrol sovereign kita. Ini dikontrol di sebelah bawah kiri merah. World Health Organization, Education and Science. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi kalau dia memimpin, menginisiat 33 negara. Jangan salahkan Pak Budi, Menteri Kesehatan. Mereka cinta sama rakyat Indonesia. Cuma mereka nggak sadar. Tugas kita adalah menyadarkan. Di sini adalah spiritual unity dipentingkan. Population control agent and human genome. Tentu Indonesia jadi sasaran. Karena orang-orang Indonesia yang eugenik, yang punya gen yang bagus, cuma sedikit. Mereka sudah mencoba dengan COVID. Mereka kecewa. Kenapa? Di COVID di Indonesia hanya 30%. Karena pada waktu itu Pak Jokowi tidak mengatakan kata lockdown. Kalau dia mengatakan kata lockdown, maka dia harus patuh kepada aturan WHO. Makanya kita memakai istilah lain. Sehingga kita tidak usah patuh. Oleh karena itu, korban COVID di Indonesia cuma 30%. Sehingga jualan vaksinnya juga turun. Mereka ingin ada apa dengan Indonesia. Dan sekarang mereka masuk lagi dengan wabak ya. So, sekarang saya tanya, mana yang akan benar? Yang akan menang, kebenaran atau kejahatan yang terorganisir? Kejahatan terorganisir. Kejahatan yang terorganisir kalau kita nggak berani ini gebrak. Jadi untuk saudara-saudara yang bilang pasti kebenaran menang, enggak bro. Kita pasti akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Supaya kita bisa menang, kebenaran bisa menang dari kejahatan yang terorganisir, apa yang harus kita lakukan? Organisir juga. Bersatu. Kita harus bersatu. Kalau kita masih pecah belah politik, pecah belah agama, ini terbaik. Bisa bersatu nggak? Tidak. Karena mereka disatukan secara spirituality dengan evil force. Jadi sengaja agama kita dipecah-pecah di sini, kaum Islam ditekan di sini, dibikinlah teroris di situ supaya kaum Islam di sini dianggap jelek. Kenapa? Mereka ngeri banget sama Indonesia karena the majority of people yang beragama Islam ada di sini. Makanya kita diobrak-abrik. Makanya teman-teman saudara-saudara Islam kita banyak ditekan. Terus diadu domba dengan kelompok Islam yang lain, dengan kelompok yang lain. Saya menghimbau untuk kawan-kawan, kita bersatu bukan dengan agama, kita bersatu secara spiritual. Di sini, di forum ini, ada pimpinan dari agama Hindu, bukan pimpinan Humas Puskor Hindu.
Kita bisa membuktikan sendiri betapa di Bali kalau kita tidak bersatu, pemuka agamanya, tidak mungkin dalam 5 hari selesai. Betul demikian Pak Dewa ya, karena kita bersatu secara spiritual. Tidak ada money, tidak ada apa. Gerakan kita hanya menghabiskan uang yang begitu besar, cuma 5 juta rupiah dari pribadi. Kita diorganisir secara spiritual. Di sini ada Babe Aldo. Selamat sore Babe Aldo. Babe Aldo saya lihat video-videonya cerdas. Dia bisa lihat ini semuanya. Tapi Babe Aldo kita harus bersatu secara spiritual. Ini bukan gerakan politik. Justru kalau kita demo-demoan mau jatuhin pemerintah, itu yang diharapkan oleh mereka, bikin negara kita kacau. Apalagi ini kita lagi dalam pemilu. Suara saya memang keras ke Pak Budi, ke Bin. Kenapa? Karena mereka sudah disusupi dan saya punya bukti. Saudara-saudara tahu, nyamuk Wolbachia itu datangnya dari mana? Nyamuk Wolbachia itu datangnya dari luar negeri, dari Australia. Kalau you mau bawa rokok dari Australia, imigrasi, kalau kita mau bawa rokok atau bawa makanan ke Australia, di imigrasi udah dicegat kan? Bagaimana bisa nyamuk begitu banyak datang ke Indonesia nggak dicegah? Berarti ada yang memberikan izin kan? Mereka nggak sadar. Jangan salahkan mereka. Izinnya diberikan oleh Departemen Pertanian dan oleh siapa? Oleh BIN. Bayangin mereka udah nyelusup ke situ. Oleh BIN. Yang tugasnya sebagai intelligence. Tapi jangan salahin mereka. Kita harus bilang mereka tuh unggul mengorganisir dirinya. Saudara-saudara, jangan kenapa mereka negara-negara superpower takut sama Indonesia. Mereka punya nuklir. Kita nggak perlu takut karena virus, asal virus yang paling berbahaya di dunia seperti bom atom itu hanya Indonesia yang miliki. Jadi kita nggak perlu punya nuklir. Kita bilang, Anda macam-macam, saya kasih virus ini mati semua tuh dalam 2 hari. Sayangnya, setelah Ibu Siti Fadila pergi, virus kita yang paling bagus itu, yang seperti bom atom, yang membuat kita disegani, tiba-tiba hilang dan sekarang berada di Ukraina. Tapi kita masih punya virus-virus yang lain. Oleh karena itu, kebijaksanaan Ibu Siti Fadila dulu dia melarang semua jenis virus Indonesia diperiksa di luar negeri. Dokter Tifa nanti bisa cerita juga lebih lanjut. Ini saudara-saudara. Coba bisa virus yang paling seperti bom atom yang paling ditakuti di dunia itu ada di Indonesia dan disimpan baik-baik, bisa hilang, dijual. Sekarang ada di Ukraina. Kenapa Rusia masih belum bisa menang dari Ukraina? Ukraina bilang saya nggak perlu bom, saya punya virus biologik. Kenapa Pak Budi Sadikin menggembar-gemborkan Wolbachia? Karena main manipulation. Jangan disalahkan dia. Orang yang memimpin bangsa ini harus mempunyai kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual atau emosional atau mental. Dia harus punya kecerdasan spiritual karena mereka bergeraknya di situ. Ini contoh. Saya waktu itu pergi dengan Pak Dewa, kita pergi ke gubernur. Gubernur mengatakan, ya kita akan menolak. Kemudian gubernur mendapatkan telepon dari staf khusus presiden, Pak Aryadi Payana, mengatakan atas perintah presiden, nyamuk Wolbachia di Bali harus di-stop. Lalu Pak Dewa dan saya mengatakan, boleh Pak di-stop. Tapi Bapak umumkan, Bapak yang umumkan. Suruh Kapolda sita itu nyamuk-nyamuk. Karena kalau enggak, mereka bisa ambil tuh nyamuk-nyamuknya. Disebarkan. Ternyata yang mengumumkan itu, pemundahan itu bukan gubernur, bukan polisi. Mereka hanya melalui media, tapi yang mengumumkan secara resmi
penundaan pelepasan bibit nyamuk berbahagia di Bali itu adalah siapa? Save the Children. Dia mengatakan begini kepada yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Denpasar, Dinas Kesehatan Bepeleng, sehubungan dengan rencana penyebaran telur nyamuk berbahagia di wilayah Bapak tanggal 13 November, kami sampaikan untuk sementara ditunda. Keputusan penundaan ini setelah kami mendengarkan masukan dan saran dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama dalam penanggulangan DBD. Jadi yang menghentikan Wolbachia di Bali bukan gubernur, bukan Kapolda, bukan yang menghentikan, yang rakyat tahu karena ini dikirim kepada rakyat. Pertanyaan saya, kenapa baru setelah dikirimkan surat ini baru gubernur menyatakan sikapnya? Kenapa nggak mengatakan saya sebagai pimpinan saya? Kenapa Pak Arya Dwipayana, staf khusus presiden, yang dibilang ini tugas presiden, kenapa dia nggak mengumumkan presiden menghentikan ini di Bali? Kenapa? Apa susahnya? Paham nggak maksud saya? Sekarang pertanyaan saya, nyamuk-nyamuk ini dengan dia berhentikan ada di mana? Sudah dimusnahkan belum? Ada pertemuan rahasia hari Jumat yang lalu. Saya tidak hadir, tapi saya hadir. Secara fisik saya tidak hadir, tapi saya dengar semua isi pembicaraannya, karena saya rekam. Mereka mengatakan, wah, gara-gara banyak orang ngeyel di Bali, maka program ini gagal. Kalau begitu kita cari aja lokasi-lokasi yang orangnya nggak ngeyel, kita sebarin. Itu yang ngomong orang Indonesia, saudara-saudara. Saya mau bocorin lagi. Apa definisi saudara mengenai saintis? Bagi saya definisi saintis bukan orang yang punya ilmu pengetahuan belaka. Orang saintis itu dia selain punya ilmu pengetahuan, dia harus punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. World Mosquito Program dan Departemen Menteri Kesehatan sudah memberikan tugas meneliti Wolbachia kepada UGM yang dipimpin oleh Profesor Utu Tarini. Dan dia dijuluki sebagai Mosquito Commander. Dan untuk environment-nya ditunjuk profesor dari IP, jadi dari boleh molekuler, namanya Kun, ingat namanya siapa, Kun? Pak Kun tidur ya? Bisa kedengaran nggak suara saya? Mic-nya Pak Gun. Dari IP Ibu Hera. Ibu Hera, dia ahli biomolekuler. Kalau saintis akan kebenaran, tanya sama profesor yang diskusi di Dr. kemudian ngabur pada Pak Warsito dan Ibu Profesor ini. Apakah Anda tahu bahwa ketika Anda menyebarkan Wolbachia, maka akan ada spesies baru yang akan muncul? Kulen, nyamuk kulen. Kulex. Yang bisa membuat, siapa Grace? Kulex. Kulex. Ketika dibunuh demam berdarah, Aedes aegypti-nya itu tetap stabil, iya. Tapi mereka nggak beritahu kepada masyarakat bahwa ada spesies baru, ada spesies Kulex yang naik grafiknya begitu tinggi. Dan itu menyebabkan akan banyak manusia Indonesia yang akan terkena encephalitis. Dan kita dibunuh dengan cara itu. Bagi saya, dua saintis ini dipakai sebagai alat, jangan salahin mereka. Ini contoh bahayanya. Bahayanya brainwash ini. Mereka tahu itu. Mereka lihat. Kenapa mereka nggak umumkan? Kalau kita tidak buat forum ini, dan terjadi kematian besar-besaran, maka dua saintis ini sudah melakukan genosida. Secara mereka nggak sadar. Makanya judulnya genosida Kulex.
Forget about Wolbachia. Semua orang nulis Wolbachia itu decoy. Supaya perhatian kita ke Wolbachia. Kuleks. Berapa hari yang lalu ada 5 orang yang dinyatakan sudah kena Japanese encephalitis. 1 orang meninggal, kemudian keluar berita bahwa ternyata tidak ada indikasinya mereka itu Japanese encephalitis. Do you believe that? Bahwa itu kenapa? Karena bupatinya keesokan harinya mengumumkan mulai hari ini semua orang di bawah 15 tahun di Kulon Progo harus disuntik, harus divaksin Terhadap encephalitis. Siapa yang menimba keuntungan? Dan hati-hati juga, vaksin itu ada 2 yang disuntikan. 1 vaksin yang benar-benar vaksin, 1 vaksin yang benar-benar namanya gene drive. Ketika saudara disuntik itu saudara mati. Sama dengan COVID. Vaksin COVID ada vaksin COVID yang bagus karena menurut Ibu Siti Fadila ini bukan pandemi. Pandemi disebabkan ada COVID buatan. Definisi daripada pandemi harus memenuhi 3 syarat. Kalau dia bisa menular dari binatang ke manusia, dari manusia ke manusia dan antar negara. Mana ada COVID yang bisa menular dari binatang ke manusia? Tapi kita dibikin fear. Ketika fear itu sudah terjadi, ini solusinya. COVID, vaksin. Saudara-saudara tahu bahwa lab nyamuk yang ada di Bali, yang ada di Jalan Tuku Umar Barat, yang mau disebarkan, itu dibangun dengan diam-diam, tanpa izin. Di situ lab itu menernakan. Bagaimana bisa ada NGO, bisa dapat izin, tidak dapat izin bisa bikin seperti itu. Bagaimana mungkin Gubernur Bali yang mengatakan stop, tapi keduluan sama Yayasan Save the Children. Pertanyaan saya, lab itu di mana sekarang? Di mana itu nyamuk-nyamuk? Perjuangannya belum selesai. Nyamuk hanya langkah pertama. Bagaimana dengan nanti kota Jakarta bulan Desember yang nanti akan disiram dengan nyamuk? Saya melihat ada di video saya 24 atau 30 ribu yang lihat. Kasihan kalau baca saudara komen-komennya. Dia bilang, Pak, di tempat saya sudah ada nyamuk. Bantu saya, Pak. Saya rakyat kecil, Pak. What I have to do? Bandingkan dengan ucapan saya, ada seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan mengatakan, dan saya punya rekamannya, mengatakan, ini manusia bandel-bandel. Ya kita sebarin aja di tempat yang nggak ada orang bandel. Gila ini. Kita tanggal 27 November harus keluar dari WHO. Jangan salahkan Pak Jokowi. Kita harus kasih informasi ke Pak Jokowi bahwa kita ini semua udah di brainwash. Kita mau diadu domba. Saya dengar ada gerakan mau 1 juta massa mau bergerak. Jangan diadu domba. Ini gerakan spiritual. Kasihan nih pemimpin-pemimpin kita yang masih belum sadar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kebenaran yang terorganisir selalu menang dari kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, saya mulai 3 tahun yang lalu membuat satu production kebenaran terorganisir namanya. Organized Truth Production. Untuk orang-orang yang mengalami case-case kezaliman dalam perkara perdana dan perdata. Ketika mengalami ketidakadilan. Ketika lawyer-lawyer Peradin komplain bahwa seperti Pak Otto komplain, kehakiman kita, kejaksaan kita, kepolisian kita juga harus berbenah diri. Nggak bisa kalau kita nggak mau organisir. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak ada spiritual unity. Politik yang kedua, kesejahteraan dan keadilan sosial yang ketiga, itu urutannya. Sebelum kita diskusi, saya mau memperlihatkan satu video. Ini apa salah lain? Coba kita lihat. Jadi aku Oke, saudara-saudara. Stop screen saya dulu ya. Sekarang ini.
Yang Pak Budi, yang punya kamu bukan Pak Budi. Oke, saya share dulu ya. Back dulu. Mana coba? Oke, bisa lihat? Kecil. Belum ada suaranya, belum sih suara. Tapi bisa lihat, Belum. bisa dengar? Belum. Belum ada gambar. US dollar in health. Keluar lagi. Sinyal kurang bagus kayaknya di sana. Coba you yang share, Tovan, yang video akhirnya terakhir dikirim, bisa share nggak, Tovan? Videonya di mana? Tadi di G-Drive. Di G-Drive tadi yang dikirim oleh Arya, yang video Arya. Tapi saya juga punya di YouTube sih, saya masukin di YouTube. No, it's there. Jadi nggak tahu, kenapa nggak bisa. Coba saya share ya. Stop share. Biar Kopan saya lakukan aja. Ya, ini videonya. Jadi saya besarin. Ini besarinnya ini ya. Oke, ini kelihatan layarnya hitam nggak? Kelihatan nggak hitam layarnya? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. To prepare the world from the future pandemic. Bisa kedengaran suaranya? Udah. Ya. Oke ya. Lihat ya. To prepare the world from the future pandemic. What are the business opportunity for youth? 10 billion US dollar in health sector. So start Tapi investing. kalau kita mau dibunuh gimana? Apakah kita juga harus lari? Selesai. Orang disebut saintis itu apa, Pak? Bukan hanya pengetahuan. Kalau dia punya keberanian intelektual mengatakan sesuatu yang benar, ini soal nyawa. Coba bayangkan, Indonesia mau bikin ya pabrik telur nyamuk jutaan dolar. Gila ini seperti ini. The attack is psychological and powerful. Pak Menteri, saya boleh jujur sekali atau basa-basi? Ya, di antaranya. Politician ya, jadi jawabnya gitu ya. Saya jadi akan banyak buka rahasia, makanya saya tanya, boleh nggak Pak Arso? Ini hari pahlawan, Pak, saudara-saudara. Ayah saya itu tentara, umur 38 tahun gugur di Jerman.
Jadi dia pahlawan, dimakamkan di Taman Pahlawan. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau dia tahu keadaan kita sekarang ini, saya kira tengkoraknya akan bangkit dan dia akan khawatir gitu. Jadi makanya saya ingin jujur, Pak. Dan saya punya hutang sejarah gitu. Jadi ini kesempatan ini langka banget dan saya terima kasih, Pak. Dan saya tidak percaya kebetulan gitu ya. Kenapa saya ada di sini? Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Mau begitu? Jadi saya sampaikan bahwa saya punya utang sejarah karena bapak saya yang dikubur di Taman Makam Pahlawan. Jadi ketika saya lihat keadaan bangsa seperti ini, kalau saya diam saja, itu jasad atau tengkorak bapak saya itu akan bangun ya, hidup lagi dan dia bilang, "Hei, kenapa kau diam saja?" Nah, saya nggak tahu, saudara punya hutang sejarah nggak? Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Gila ini menteri. Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia. Hei, kamu udah disumpah, Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai dalam mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Menteri yang bahaya. Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh benar ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaan. Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang ini kepalanya semua. Emang cerita kelinci percobaan. Benar? Udah? Oke, saudara-saudara, bisa dengar? Bisa dengar? Bisa. Kenapa saya marah sekali? Karena ini udah 2 kali kesalahan yang dilakukan oleh intelligence kita. Bulan Desember tahun 2020 saya datang ke Bais. Saya peringatkan, ini akan ada wabah. Akan ada perang biologis. 3 bulan sebelumnya, saya presentasi di situ, diterima oleh Wakabais dan semua stafnya. Lalu saya memberikan sebuah produk. Saya bilang, pakai produk ini, saya kasih dengan free. Kita nggak akan terkena COVID. Belum ada nama COVID waktu itu. Oleh karena itu, Bais secara diam-diam membuat kelompok yang disebarkan di 12 provinsi untuk mengamati apakah ada orang-orang yang kena penyakit yang masih dikenal sebagai belum ada COVID waktu itu. Waktu COVID ada, tiap satu grup, saya ceritakan aja ini, karena sudah terjadi. Secara rahasia pergi ke 12 provinsi, pergi ke rumah sakit, dan mereka mendapatkan kasus COVID. Kemudian ramuan yang
Saya bilang itu diberikan kepada mereka sembuh paling lama 3 hari. Dan ketika COVID datang, saya diperkenalkan dengan Kepala Gatot Subroto. Saya nggak usah sebut namanya. Seorang jenderal 2 star. Saya ke kantor Kasat. Diterima oleh Algasis Logistik. Waktu itu yang jadi Panglima sekarang siapa tuh? Orang Panglima dulu tuh, yang mantunya Pak Endro. Dia suruh dengan logistiknya. Saya bilang, pakai ini Pak. Pakai di Rumah Sakit Gatot Subroto. Atas perintah dia. Saya cerita aja nih semua. Kenapa saya kesel? Kalau orang-orang yang sakit dibawa ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet itu sudah ada cara menyembuhkannya itu dengan dikasih alat mesin paru-paru. Berapa banyak yang mati. Kemudian secara rahasia oleh Bais. Ramuan yang saya bikin ini, yang sudah saya patenkan. Saya nggak jual, saya kasih gratis. Dibawa ke rumah sakit atlet, ke tempat atlet itu situ. Coba secara kontrol grup dan non kontrol grup. Kontrol grup itu yang tidak dikasih ramuan saya, pakai ramuan dokter-dokter itu. Yang kontrol grup yang non kontrol grup itu pakai obat saya. 3 hari selesai, 3 hari selesai. Kemudian tiba-tiba setelah 2 minggu dihentikan. Saya tanya kenapa? Karena obat Bapak gratis, nggak ada duitnya. Kalau pakai obat-obat dari yang pemerintah itu dapat duitnya. Dia ngerti nggak perasaan saya gimana? Orang mati nggak perlu, sahabat-sahabat saya banyak yang mati. Akhirnya, saya ini bukan dokter. Saya buka di rumah saya open clinic. Saya nggak usah sebut berapa banyak pejabat yang datang. Berapa banyak rakyat yang datang 24 jam. Saya hubungi tentara Angkatan Darat karena saya bukan dokter. Saya minta nurse. Berapa ribu orang yang infus yang disembuh. Tolong Gubernur DKI atau Wagub DKI cerita siapa aja. Karena waktu sakit juga datang ke tempat saya. Kota Malang itu hampir 80% saya berikan gratis. Ada seorang pengusaha di situ. Nah, saya bilang tolong diberi ramuan yang nggak usah bayar ke saya. Saya bikin organisasi di dunia. Namanya Komusaf. Orang Indonesia nggak ada yang mau dengar. Tapi orang-orang di dunia mau dengar. Saya jadi presidennya di sana. Berbahasa Spanyol. Comunidad for Mundial en Sana la Vida. Komunitas untuk dunia, untuk kemanusiaan dan kesehatan. Di Peru waktu itu bergelimpangan orang mati. Dengan WhatsApp saya harus kasih tahu tuh teman-teman saya dokter di situ cara ramuan bikinnya. Waktu mereka mau menyembuhkan orang-orang itu, rumah sakit otomatis dijaga sama tentara, nggak boleh masuk. Dokter-dokter ini berjibaku. Mereka infus, sembuh. Dan setelah itu hasilnya dilaporkan ke saya. Kita pergi ke notaris. Saya laporkan ke Pak Jokowi. Pak, selesai ini dalam 1 bulan. Lihat nih. Presiden Bolivia dengan 5 menterinya sakit hampir mati COVID. Saya ditelepon oleh dokter pribadinya. Gimana bikin ramuannya? Saya kasih ramuannya. 3 hari kemudian bangkit, sembuh. Di Bolivia sekarang satu-satunya yang meratifikasi. Pakai ini. Di Bali ada satu desa yang teman saya bilang perlu obatnya. Saya kasih dengan gratis. Lalu saya tanya sama Bais, kalian sudah eksperimen dengan obat ini? Mereka tidak tahu. Ada namanya Helsinki Protocol. Di dalam Helsinki Protocol dikatakan dalam keadaan pandemi, kalau nggak ada obatnya, maka masyarakat bebas mau memilih obat saja. Selama ada rekomendasi dari expert, dari saintis. Kemudian saya riset bersama teman-teman di luar negeri. Kita ada 11.000 saintis. Kita di dunia sudah menyembuhkan 150.000 orang yang kena COVID tanpa vaksin. Documented semuanya. Dengan X-ray, dengan sebagainya. Saya nggak mau di Indonesia ini akan ada besar-besaran vaksin dijual yang kita nggak tahu isinya vaksin beneran atau tidak. Saya bukan against dengan vaksin. Tapi gene drive vaksin itu suka dicampur. Lihat aja kasus orang-orang yang kena vaksin, kena myokarditis, and so on. Seseorang harus berani untuk bicara ini. Saudara boleh pintar, saudara boleh beragama patuh, saudara nggak ada gunanya kalau saudara nggak bantu orang lain yang kurang pengetahuan.
Saudara kira nggak risky saya ngomong begini? Banyak kejadian aneh dalam diri saya selama saya ada di Bali. 2 kali nyawa saya hampir hilang. Apa ada perhatian dari pemerintah untuk melindungi saya? Saya memang nggak minta perhatian. I survive myself. Ada yang mengancam saya mau kirim leak. Di Bali mau ngirim leak ke saya. Gila ini orang-orang udah ditolong gitu. Kenapa? Saya nggak menyalahkan mereka karena mereka kekurangan pengetahuan. Kenapa? Karena program yang kita lakukan menyetop ini membuat nafkah mereka hilang. Orang-orang yang kayak begini, yang masih bodoh-bodoh, saudara-saudara kita, termasuk pemimpin-pemimpin kita, yang gelarnya banyak berderet, seperti Profesor Utu Tari dan Profesor Hera. Dia tahu ada lonjakan Kulex. Kenapa dia nggak umumkan? Berdosa itu. Saya umumkan secara publik. Ini ada Dr. Michael, dia sudah tanya secara etis. Dia pengajar di UGM. Dia profesor dari Edinburgh. Dia tanya itu. Banyak sekali akademi dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, iya kita setuju dengan you. Kenapa diam aja UGM? Saya sudah berhubungan dengan Menteri Bappenas. Dia mengatakan bahwa Bappenas akan mengutamakan risk assessment secara nasional. Saya pengen tanya dengan UGM, dengan Profesor Hera, you sudah melakukan risk assessment enggak? Apa jawabannya Ibu Hera? Pak, kalau kita harus lakukan risk assessment itu 30 tahun, Pak. Gila saintis kayak begini. Emang kita kelinci percobaan. Makanya ini acara namanya bongkar, kita harus bongkar semua. Ibu Utu Tari mendapatkan tahun 2021 penghargaan sebagai 100 saintis terbaik. Oke, very good. Siapa yang mensponsori? Bill Gates. Punya bukti? Punya. Ada nggak yang pernah menuntut World Mosquito Program dan Yayasan Save the Children? Nggak ada. Yang ada yang menuntut itu cuma Pak Dewa dengan saya ke polisi. Sampai sekarang pun belum diproses laporannya. Ada apa ini? Demikian, Pak Kun, terima kasih. Saya kira cukup sebagai pengantar. Saya hanya pesan ke Pak Kun, kalau Pak Kun mau mengerucutkan, saya udah kasih garis besarnya, genusnya, spesiesnya bisa dibahas oleh Dr. Tifa, oleh Ibu Siva, oleh Ibu Sapari, Ibu Siti Fadila, oleh Michael Norcott. Tapi paling nggak saudara udah tahu. Itu semua. Kita jangan berantem di antara kita sendiri. Karena itulah Zion Protokol itu ingin kita berantem. Karena mereka ingin mengambil gold kita. Dia pakai gospelnya apa? Kesehatan. Dulu gospelnya agama. Terus gospelnya demokrasi. Gospelnya hak asasi manusia. Sekarang gospelnya kesehatan. Untuk apa? Untuk dari glory. Stop it. Makasih Pak Kun. Ya, terima kasih Prof. Richard. Ya, jadi kita sudah mendengar bahwa ini adalah suatu sistem, suatu mekanisme yang memang harus dilawan dengan persatuan spiritual dari bangsa Indonesia untuk persatuan bangsa dan juga untuk membuat bangsa Indonesia menjadi negara adidaya berikutnya. Dan kita juga melihat betapa bahayanya ini sistem ini, ya. Sehingga kalau kita lihat semuanya ini ada benang merahnya, ada polanya, ya. Nah, untuk itu kita ingin mengedukasi bagi masyarakat agar ya kita bersama-sama bisa menghadapi ini. Dan di sini juga ada pembicara berikutnya, Dr. Tifa, ya. Nama lengkapnya Tifa Wijaya. Beliau adalah seorang dokter, ya. Beliau menempuh pendidikan dokter dan magister di Fakultas Kedokteran UGM dan doktoralnya di Fakultas Kedokteran UI, ya, dan juga di FISIP Unpad, ya. Selain menekuni bidang Nutritional Neuroscience sebagai kepakaran utama, Dr. Tifa Wijaya juga memperluas bidang kajian dalam
epidemiologi prediktif, sosioepidemiologi, social politics and well-being. Beliau juga memiliki beberapa hak kekayaan intelektual sebagai aktivis sosial kesehatan juga. Beliau juga penggerak dan founder berbagai komunitas sosial. Ya, kita langsung saja, Dr. Tifa. Ya, selamat sore, Dr. Tifa. Selamat sore. Bisa jelas suara saya? Ya. Selamat sore, Pak Dr. Tifa. Yes. Ya. Okay. Ya, bisa jelas ya suara saya ya? Siap, siap. Ya. Baik. Ini kan ada pro dan kontra ya di luar sana bahwa alasan penyebaran nyamuk ini adalah untuk menurunkan DBD ya. Menurut Dr. Tifa, apakah DBD sudah sedemikian parah, sedemikian sehingga kita harus melakukan program penyebaran nyamuk ini? Mungkin silakan, Dr. Tifa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Pak Kun atas undangannya, Dr. Richard Clayport dan teman-teman semuanya. Ada Pak Dharma Pongkrekun juga. Tadi saya seharian ngobrol sama beliau melalui telepon dan ada satu insight dari beliau yang saya catat sekali ya. Sebelum saya menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Pak Kun Wardana dan mungkin itu juga pertanyaan-pertanyaan semua, saya ingin jadi menambah lengkapi lah. Jadi dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Clayport ya tentang apa yang beliau teliti selama 40 tahun dan ternyata memang cocok, selaras dan sejalan dengan apa yang saya temukan juga selama puluhan tahun ya. Jadi pertama nanti saya akan cerita tentang Wolbachia gitu di sesi yang kedua. Oh ya Pak Kun, saya dapat waktu berapa menit ya? Mic-nya Pak Kun. Terserah saya. Kalau terserah saya Iya, cerita. silakan Dr. Tifa. Ya, nanti saya juga akan bertanya mengenai Wolbachia dan juga bertanya mengenai rekayasa genetika. Silakan, Dr. Tifa. Ya, jadi pertama saya ingin menyelaraskan dari apa yang tadi disampaikan Dr. Clayport. Jadi beliau pasti lebih paham daripada saya, jam terbangnya juga mungkin lebih tinggi. Tapi ada koinsiden dalam kehidupan saya. Mengapa saya juga jadi sangat memahami apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun mungkin tadi saya baru sepintas, tapi sudah langsung dapat. Saya contoh seperti siapa sebetulnya sekarang ini mendrive dunia gitu ya, menguasai dunia, menguasai 2/3 uang dunia dan menguasai 2/3 dari power dunia. Yaitu yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Clayport ya, bahwa mereka ini mengapa sudah melalui saya kurang 1 abad Pak Clayport, saya dapatnya mereka mulai dari abad ke-4. Ternyata Pak Clayport dapatnya abad ke-3, jadi sama ya. Jadi mereka itu sudah mulai dari abad segitu gitu. Dari abad pasca Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, kekosongan belum ada Nabi Muhammad SAW, mereka mereka membangun kekuatannya itu mulai dari abad itu sampai dengan hari ini. Jadi bayangkan betapa kuatnya mereka. Dan setelah 100 tahun yang lalu, 1901, ketika ada satu dinasti kekuasaan yang mulai membesar pada saat itu, Anda tahu semua namanya keluarga Rockefeller ya, yang menguasai uang mulai situ dari minyak dan seterusnya. Kemudian mereka masuk ke dalam bidang kesehatan sebagai target utama mereka. Itu ya, itu jalinan ceritanya. Dan sebetulnya kalau Anda mengkaji dari kitab suci agama saja, 3 agama saja. Saya tidak menguasai kitab suci agama Buddha dan Hindu ya, karena belum sampai di situ. Saya mendalami Taurat, Injil dan Al-Quran gitu ya, sebagai perintah dari Allah yang menyatakan bahwa kalau kamu ingin mengerti Al-Quran, kamu harus membaca Injil dan Taurat. Itu saya lakukan. Dan dari situlah kemudian wawasan saya semakin terbuka dan alhamdulillah, puji syukur juga saya mendapatkan bantuan juga untuk bagaimana cara membaca huruf-huruf Ibrani kuno, Yunani kuno dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya sempat 3 tahun belajar di salah satu sekolah tinggi filsafat, yang tetapi kemudian karena ada buzzer yang memotong
hubungan saya dengan Sekolah Tinggi Filsafat tersebut, maka ya sementara ini saya sedang diamkan saja. Tapi di situ saya juga mendapatkan pemahaman betul tentang bagaimana memahami dan membaca kitab Bible gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi dasar bagi saya bahwa betul Pak Kleport, bahwa kekuatan yang sudah mereka himpun ini itu nggak bisa kalau nggak kita lawan dengan kekuatan spiritualitas. Itu saya sangat setuju. Dan ini nggak bisa cuma mengandalkan satu agama saja. Yang kebetulan menjadi agama saya saat ini, agama Islam, 89% nggak bisa. Karena agama Islam juga menjadi sasaran untuk dipecah belah seperti Anda sekarang. Seperti yang kita alami sekarang gitu ya. Jadi itu saya sangat setuju bahwa kalau kita ingin melawan kekuatan ini, maka kekuatan kita, modal kita itu adalah pada spiritualitas. Itu saya sangat setuju. Dan spiritualitas itu beyond religion ya, di atas agama gitu. Kenapa kita mesti bilang bahwa kita mesti melawan dengan spiritualitas? Karena yang kita lawan itu, yang kekuatan yang mulai dari abad ketiga, abad keempat itu adalah kekuatan yang kemudian mereka menamakan diri, menempatkan diri mereka itu sebagai God players, pakai S ya, karena mereka bukan satu orang saja. Ya, itulah yang saya sebut, kalau Anda mungkin menggunakan istilah elit global ya, saya menggunakan istilah God players. Kenapa saya bilang God players, pemain Tuhan? Karena memang mereka itu dengan kekuasaan mereka, dengan uang mereka, itu mereka menyatakan diri mereka sebagai Tuhan. Bahkan dengan kekuasaan mereka dan kekuatan mereka yang semakin membesar sekarang, dengan mereka menguasai UN, dengan mereka menguasai 90 negara di dunia ini, ya, apa yang mereka rencanakan? Bapak Ibu semuanya, mereka tidak sekedar merencanakan untuk memerankan diri sebagai Tuhan yang mengatur semuanya yang ada di bumi ini, di muka bumi ini. Mereka berencanakan untuk mengkudeta Tuhan. Coba, mereka merencanakan untuk mengkudeta Tuhan, dan itu pada kitab suci ada tulisannya. Mereka merencanakan untuk mengkudeta Tuhan. Kenapa begitu? Karena pada saat Tuhan menciptakan ras manusia Adam sebagai pewaris bumi ini, di situ mereka protes. Kami paling hebat. Kami sudah engkau ciptakan lebih dulu. Kenapa malah dia, ras Adam, yang kau jadikan sebagai pemimpin? Di situlah kemudian Tuhan itu menghukum mereka. Kamu tempatnya di neraka. Apa yang mereka minta? Tolong tangguhkan. Karena saya mau mengajak sebanyak mungkin manusia yang pernah hidup di bumi ini untuk bersama saya ke neraka. Di situlah kemudian mereka merencanakan perencanaan mereka bahwa kita tidak mau dibawa masuk ke neraka. Kita akan membuat bumi ini menjadi tempat yang abadi, menjadi surga yang abadi. Itu yang menjadi tujuan mereka. Saat ini, di abad ke-21 ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apa yang sekarang ini membuat mereka nanti akan betul-betul bisa menguasai bumi ini dan menjadikan manusia itu sebagai budak-budak mereka. Satu, mereka akan menghancurkan semua agama. Hancurkan semua agama dengan cara diadu domba, dengan cara kitab suci tidak menjadi sesuatu yang kemudian diminati lagi untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian mereka akan menghancurkan jenis kelamin. Mereka akan meniadakan perempuan, mereka akan meniadakan laki-laki. Kemudian mereka juga akan menghancurkan keturunan. Anak-anak sebisa mungkin tidak hadir lagi di bumi ini. Mereka yang akan melakukan pemilihan yang tadi Pak Kleport sudah sebutkan sebagai eugenik. Mereka akan memilih, dengan kekuasaan mereka, mereka akan memilihkan gen-gen mana, genom-genom mana dari ras manusia yang ada di bumi ini yang boleh tinggal di bumi ini sebagai counterpart mereka, sebagai partner mereka, sebagai pekerja mereka, bahkan sebagai budak mereka. Dan saat ini, melalui dari pandemi 3 tahun yang lalu, Anda sudah melihat proses seleksi itu sudah dilakukan. Proses seleksi ya, yang akan menempatkan manusia ini dalam 4 kelas, ya, itulah yang masih bisa tinggal di bumi ini. Pertama adalah orang-orang yang bertalenta dan patuh kepada mereka. Orang-orang yang cerdas, bertalenta, dan patuh kepada mereka itu menjadi kelas pertama. Kedua, orang-orang cerdas yang mempunyai kecerdasan spesifik, keterampilan spesifik, tidak terlalu patuh terhadap mereka, tidak ada masalah, itu juga mereka pertahankan. Yang ketiga adalah orang-orang yang patuh, yang mempunyai kekuatan fisik,
yang mempunyai kekuatan mental sehingga bisa mereka jadikan sebagai budak belian. Dan kelas yang 4 adalah orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi penyedia organ-organ, penyedia sel-sel, penyedia fetus-fetus, janin-janin yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk eksperimen-eksperimen mereka. Itu yang akan mereka lakukan. Apalagi yang dihancurkan oleh mereka? Family, keluarga. Karena menurut basis agama, keluarga itu adalah tiang dari kekuatan bumi ini. Dan itulah yang nanti akan mereka hancurkan. Dan Anda sudah tahu bahwa ini sudah terjadi. Terakhir, apa yang akan dihancurkan oleh mereka? Yang disebut sebagai the New World Order. Yang disebut sebagai the Great Reset. Negara. Nanti nggak akan ada lagi konsep negara karena mereka sudah menguasainya. Dan kalau Anda tahu, Anda sudah sering sekali untuk melihat kajian-kajian ini, 2030 sampai 2037 itu happens. Akan terjadi itu. Sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu Anda tahu. Dan salah satu dari apa yang mereka lakukan itu adalah dengan mengacak-ngacak gen manusia. Menggunakan apa? Intervensi apapun akan mereka lakukan. Termasuk ternyata yang paling murah, yang paling mudah, dan yang paling tidak dipahami, tidak ada jejaknya, itu adalah melalui virus. Ya. Atas penemuan dari satu teknologi, genetic engineering, yang namanya gain of function, maka utak-atik gen, penyisipan gen, yang namanya gene editing, yang namanya gene driving, yang menggunakan metodologi CRISPR-Cas9, itu nggak ada jejaknya. Sehingga mungkin tidak semua ilmuwan pun, kaliber dunia pun tahu. Supaya Anda tahu ya, ini sebelum saya bicara tentang Wolbachia, karena nanti itu akan related. Virus yang menjadi sebab pandemi, itu adalah virus sintetik. Yang terbuat dari mekanisme gain of function, yang terbuat diedit di gene editing, gene engineering dengan menggunakan teknik CRISPR-Cas9 yang sekarang juga dipakai untuk nyamuk Wolbachia ini, dan juga akan dipakai oleh berbagai macam virus yang lain yang akan mereka gunakan. Itu ya yang barangkali mungkin cocok ya dengan apa yang disampaikan. Lalu berikutnya, kalau mereka sudah mengkudeta Tuhan, lalu apa yang mereka mau sih? Selain mereka kemudian menjadikan manusia-manusia ini menjadi apapun yang mereka mau, mereka mau hidup abadi, Bapak Ibu semuanya. Mereka tuh mau immortality. Ya, dan itu sudah mereka awali tahun 2010. Ketika konsep tentang immortality itu ditemukan dan mendapatkan Nobel Prize winner. Nama penelitinya Elizabeth Blackburn. Dia menemukan bahwa kunci umur manusia itu ada pada telomer. Telomer itu bisa direkayasa menjadi sepanjang apa yang dikehendaki oleh manusia, asalkan tahu caranya. Maka dengan pemanjangan telomer, manusia tidak bisa mati. Dan itu tentu saja membuat mereka sangat senang. Orang-orang itu ketakutan sekali kalau mereka masuk neraka. Karena itu mereka mencoba bagaimana caranya mereka mempertahankan diri untuk selamanya ada di bumi ini dan menguasai bumi ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu semuanya terkait tentang negara kita. Negara kita itu saya lebih suka menyebut dengan nama aslinya. Nama Indonesia itu nama pemberian Belanda. Nama aslinya adalah Indonesia. Nama asli Indonesia itu Indonesia. Eden. Tanah leluhur dari semua ras. Jutaan tahun. Berasal dari tanah ini. Kita semua sekarang tinggal di 17.000 pulau yang membentuk kepulauan Nusantara, yang membentuk negara Indonesia. Tapi sesungguhnya 17.000 pulau itu sebenarnya hanya puncak-puncak gunung. Karena daratan yang sesungguhnya itu sementara ini masih terendam di bawah air, yang menjadi selat-selat, yang menjadi laut-laut dangkal, yang memisahkan Sumatera dengan Kalimantan, Sumatera dengan Jawa, Jawa dengan Kalimantan, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan dengan pulau-pulau yang lain. Itu hanya rendaman air yang terjadi 12.000 tahun yang lalu.
Dan dengan teknologi sekarang mestinya sangat mungkin air itu bisa dikeluarkan dan kemudian kita mendapatkan kembali Indonesia kita. Makanya kenapa Anda semua 276 juta rakyat itu menjadi sasaran. Karena bukan kita yang berharga, tetapi tanah air di mana kita berpijak itu yang berharga. Ya. Saya sekarang mau coba berikan kepada Anda pemahaman tentang Wolbachia. Wolbachia itu apa sesungguhnya? Ya. Saya izin Pak Kun untuk share screen. Bisa ya? Saya bisa share screen? Bisa ya? Udah kelihatan? Sudah. Nah, tadi pagi Bapak Ibu semuanya, saya memberikan webinar ini ya. Jadi saya membicarakan tentang nyamuk sintetis atau nyamuk Wolbachia ini. Pesertanya adalah orang-orang yang selama ini sudah belajar bersama saya setiap hari Minggu selama 5 jam. Mulai dari tahun 2021 awal. Jadi mereka adalah orang-orang yang memahami sekali bagaimana cara saya mengkonsepkan ilmu tentang segala ilmu yang saya miliki itu dalam bagaimana kita bisa memahami pandemi dan apa sebetulnya tujuan mereka. Ya, jadi ini sedikit saja karena Anda juga pasti mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat ya. Sebenarnya Wolbachia itu apa sih? Gitu kan. Wolbachia itu sebetulnya adalah tangan Tuhan. Wolbachia itu sebetulnya adalah pasukan Tuhan. Dia adalah bakteri ya yang secara alamiah itu ada di dalam 50% dari serangga-serangga. Di antaranya adalah nyamuk. Selama miliaran tahun, mungkin selama jutaan tahun mungkin, bakteri Wolbachia itu sudah hidup bersimbiosis dengan serangga-serangga termasuk dengan nyamuk macam-macam. Untuk apa Tuhan memberikan Wolbachia itu ke dalam selnya nyamuk? Untuk mensinergikan, untuk menstabilisasi, untuk menyeimbangkan populasi. Jadi secara alamiah, Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan bakteri Wolbachia itu sebagai alat kontrasepsi secara alami kepada nyamuk-nyamuk ini. Ya, sehingga mereka bisa hidup dengan sinergi. Nah, konsep bagaimana Tuhan itu memberikan bakteri Wolbachia itu analogi dengan kita punya 10 pangkat 4 triliun bakteri yang tinggal bersama kita di usus dan pencernaan kita. Kita punya 10 pangkat 4 triliun bakteri dengan analogi yang sama. 85% dari fungsi mereka adalah untuk imunitas. 15%-nya adalah untuk membantu kita membuat hormon, metabolisme kita dan sebagainya. Itulah luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, konsep ini kemudian diambil oleh mereka. Ya, mereka kemudian secara singkat itu menggunakan temuan alamiah ini, temuan natural ini, kemudian mereka ciptakan adaptasinya, modifikasinya dengan menggunakan teknologi genetic engineering. Sehingga bakteri Wolbachia ini bisa ditempatkan di serangga manapun, di nyamuk manapun. Ya, jadi sebetulnya bakteri Wolbachia ini enggak cuma kemarin, enggak cuma sejak 2016 ketika kemudian World Mosquito Program ya bersama Bill Gates sebagai investor dan penyandang dana research untuk UGM dan semuanya. Supaya Anda tahu ya, saya sepanjang hidup itu menjadi peneliti untuk nyamuk Aedes aegypti dan kemudian sejak tahun 2002 itu saya menjadi peneliti malaria. Sejak dari UGM kemudian saya bertempat di satu kawasan endemik malaria dan di situ saya menjadi peneliti dan saya diminta oleh beberapa badan internasional untuk meneliti nyamuk malaria. Lalu kemudian saya bekerja sama dengan beberapa universitas internasional juga. Saya punya site di Papua Barat dan di NTT. Saya bertahun-tahun di sana. Jadi nyamuk-nyamuk ini menjadi teman baik saya selama puluhan tahun. Dan ketika konsep Wolbachia ini sebetulnya saya sudah tahu lama. Cuman ketika kemudian genetic engineering, CRISPR-Cas9 ya itu mulai masuk, itu saya sudah tidak terlibat di situ. Jadi pengetahuan saya tentang nyamuk, bagaimana menggunakan bakteri Wolbachia dan sebagainya itu sebagai teman baik dari nyamuk-nyamuk itu sudah lama saya ketahui. Nah, kali ini saya ingin sampaikan bahwa nyamuk Wolbachia, mengapa disebut sebagai nyamuk Wolbachia sekarang? Karena dengan
genetic engineering, ya, dengan genetic engineering, dengan menggunakan pisau Cas9 namanya ya, pisau Cas9, gennya Wolbachia ini disisipkan ke dalam gennya nyamuk, sehingga nyamuk itu dinamakan nyamuk Wolbachia. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya mereka bisa satu mengembangbiakkan sebanyak mungkin tanpa harus menggunakan konsep breeding antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina. Mereka bisa lakukan itu di laboratorium, dan berapa banyak mereka bisa produksi nyamuk itu mereka bisa bisa atur sebutuhnya mereka, ya. Dan yang kedua, tentu saja jauh lebih baik karena mereka bisa melakukan kontrol terhadap gen-gen yang kemudian menjadi bentuk dari nyamuk itu. Nah, dari sini maka Anda bisa tahu bahwa dengan gene editing, bahwa dengan CRISPR-Cas9 ini apapun material genetik dari apapun, apakah itu virus, apa organisme yang lain, itu bisa dimasukkan ke dalam bagian dari satu organisme. Dalam hal ini adalah nyamuk, ya. Nah, disitulah sebetulnya ada potensi-potensi yang harus betul-betul kita perhatikan tentang ini. Nah, apa konsekuensi dari bakteri Wolbachia yang merupakan alat kontrasepsi alami, alat kontrol populasi alami yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada nyamuk Aedes dan nyamuk yang lain, karena mereka itu mampu untuk membuat telur yang dihasilkan oleh nyamuk betina itu menjadi telur yang kosong. Janin nyamuk menjadi mati, ya, karena si Wolbachia ini. Kemudian Wolbachia ini dengan mekanisme cytoplasmic incompatibility itu mereka mampu membuat nyamuk laki-laki itu menjadi feminin. Artinya mereka tidak mau lagi kawin-mawin dengan nyamuk betina, dan akhirnya dia menjadi nyamuk yang semi infertil, ya, karena dia tidak mau kawin. Nah, kemudian mereka juga melakukan modifikasi dengan sperma dari nyamuk laki-laki itu sehingga tidak bisa melakukan pembuahan kepada sel telur dari nyamuk betina. Itulah caranya mereka mereduksi dan mengontrol populasi dari nyamuk. Nah, bayangkan kalau konsep-konsep ilahiyah ini, konsep-konsep pengaturan populasi, konsep-konsep siapa bayi yang mati dan siapa yang terus dilahirkan, bayi-bayi nyamuk di sini, itu kemudian diekstrapolasi, kemudian dielaborasi kepada manusia. Apa yang terjadi, teman-teman? Jadi saya rasa eksperimen ini sebetulnya nothing but seperti waktu COVID dulu. Ini adalah eksperimen untuk menguji suatu metode, suatu teknologi yang nanti akan menjadikan metode itu bisa digunakan oleh organisme apapun. Baik yang satu sel seperti bakteri sampai yang 100 triliun sel seperti manusia. Itu konsep yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi dengan ini Anda sudah mulai memahami kan sinergi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mereka mau mengatur kita. Bukan cuma sekedar apa yang harus, apa yang tidak, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi ekonomi. Bahkan sampai badan kita pun mereka atur dengan metode-metode yang sekarang ini mereka eksperimentasikan dengan makhluk-makhluk yang kecil. Setelah ini jadi, ya mereka akan bisa dengan mudah untuk melakukan adaptasi metode-metode yang sedang mereka eksperimentasikan kepada kelinci-kelinci percobaan 13 negara, teman-teman, termasuk Indonesia. Nah, sekarang saya berpikir begini, kenapa pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, begitu bodohnya atau begitu jahatnya mendaftarkan rakyat Indonesia sebagai kelinci percobaan atas eksperimentasi yang sangat-sangat fatal akibatnya di masa depan ini. Kalau seandainya itu memang untuk noble mission, untuk misi yang mulia, untuk mengeradikasi penyakit demam berdarah, kenapa kita nggak duduk manis seperti 175 negara yang lain, menunggu saja eksperimen itu berjalan dengan baik di 12 negara yang lain? Kenapa kita mesti ikut di dalam eksperimen ini? Siapa yang diuntungkan dalam eksperimen ini? Kalau memang kita ingin, kenapa kita nggak nunggu aja sekitar 5 tahun, 7 tahun, bukan 30 tahun seperti yang disampaikan oleh Profesor Hera. Efek ya, post effect evaluation itu bisa kita lihat dari 2 tahun sampai 5 tahun. Dari situ baru kemudian kita bisa katakan bahwa metode ini berhasil dan tidak memberikan harm kepada manusia. Kita tunggu aja. Lalu, apakah ada urgensinya dengan konsep nyamuk demam berdarah? Apakah penyakit demam berdarah ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Enggak, nol. Ya, ketika saya
masih mahasiswa dulu, waktu saya masih belajar dan kemudian mendalami dan ikut dalam penelitian nyamuk Aedes aegypti menghasilkan demam berdarah, betul di sekitar tahun 1998 sampai 2000 itu case fatality rate dari demam berdarah di Indonesia itu masih 20%. Tinggi kan? Artinya 100 orang yang terinfeksi, 20 orang meninggal. Sekarang berapa? Sekarang case fatality rate itu cuma 0,8%. Artinya bahkan lebih membunuh flu, common cold dibandingkan dengan demam berdarah. Beberapa teman Jumantik, teman-teman kader, saya tanya, berapa ya yang di Jakarta? Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat yang menjadi site dari Wolbachia, Jakarta Timur. Nggak lebih dari 10 kasus. Tidak ada yang dikabarkan dilaporkan meninggal, nggak ada. Beda sekali memang dengan 20-30 tahun yang lalu. Ketika kita selama ini tahu sekali ya wabah demam berdarah berapa yang meninggal, teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Nah, jadi kan pertanyaan besar, kenapa yang dipakai sebagai promotion sekaligus propaganda agar masyarakat itu bisa menerima proyek eksperimen nyamuk Wolbachia ini, kenapa demam berdarah? Nah, itu pertanyaan besar yang saya juga ingin menunggu jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Kun. Dr. Tifa, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Tadi kan dikatakan bahwa DBD kasus kematiannya sangat rendah ya. Dan kalau kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, artinya imun kita ya itu bagaimana bisa lifetime gitu ya. Jadi artinya kita tidak akan lagi terkena demam berdarah berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan, Dr. Tifa. Ya, ini kalau kita bicara demam berdarah, walaupun mungkin sudah nggak relevan ya, tapi bolehlah ya, sebagai pengetahuan kita. Dari kuman-kuman termasuk virus-virus patogen, termasuk virus demam berdarah ini ya, memang memiliki mekanisme, tubuh kita memiliki mekanisme, ketika kita pertama kali terpajan itu terinfeksi, masuklah virus itu ke dalam tubuh kita, apakah dia di darah seperti virus dengue gitu ya, virus demam berdarah, maka tubuh kita kemudian, dengan catatan tubuh kita memiliki bahan baku, modalitas yang cukup untuk bisa menghasilkan imunitas yang bagus, maka tubuh kita segera memberikan respon terhadap kuman tersebut, masuknya kuman tersebut dengan menghasilkan antibodi. Nah, khusus untuk dengue, yang bagus dari dengue adalah sekali seseorang itu terinfeksi dengue, maka seumur hidup dia akan mendapatkan antibodi secara lifetime. Itu bagusnya. Kecuali apabila ada pihak-pihak tertentu yang memang kemudian mengkutak-atik strain-strain dan kemudian menghasilkan strain baru. Nah, strain baru yang jauh sekali genetik profilnya bisa jadi tidak dikenali lagi oleh antibodi yang berasal dari strain yang pertama. Nah, itu yang kemudian ada kemudian rekarensi atau apapun ya, infeksi kembali dari demam berdarah dari dengue, tapi sebenarnya itu enggak. Intinya sebenarnya kalau virus ini tidak dikutak-atik oleh tangan manusia yang jahil dan jahat, maka sebetulnya kita itu sudah diberikan Tuhan yang mengkuasa kemampuan antibodi secara permanen. Khusus virus dengue ya, beda dengan virus-virus yang lain. Baik, ya. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa Wolbachia ini alamiah, ya. Kemudian ini bukan rekayasa genetik, ya. Mungkin silakan, mungkin Dr. Tifa, ini bagaimana? Apakah ini nyamuk Wolbachia yang disebar ini adalah rekayasa genetik atau bukan? Apakah ini alamiah atau bukan? Silakan. Baik, tadi sebetulnya udah saya jelaskan secara panjang lebar, tapi saya coba stress lagi ya, saya coba underline lagi ya. Ya, pertama singkat kali aja mungkin Dr. Tifa, ya. Iya, jadi gini, saya nggak mau membuat spekulasi ya, karena saya kan belum melihat itu genetiknya dari nyamuk Wolbachia yang sekarang ini disebar, yang kabarnya entah berasal dari Australia atau berasal dari pabriknya di Kolombia, saya nggak tahu itu. Tapi kalau lihat dari sejarah yang tadi saya sampaikan sejak tahun 1924 sampai dengan sekarang, kan itu sebetulnya adalah adaptasi dari simbiosis antara nyamuk dengan bakteri Wolbachia yang kemudian dilakukan teknologinya gitu ya. Nah, jadi ya sangat mungkin, sangat possible bahwa nyamuk Wolbachia, karena namanya juga sekarang sudah nyamuk Wolbachia. Artinya di dalam gennya si nyamuk itu sendiri ada
gen dari bakteri Wolbachia itu. Jadi kayaknya agak nggak masuk akal saya kalau ada 13 negara yang terlibat di dalam eksperimen nyamuk Wolbachia ini, lalu ada satu negara yang request, tolong negara kami dikasih nyamuk yang alami gitu. Kayaknya nggak masuk akal. Apalagi sekarang kita tahu bahwa eksperimen nyamuk Wolbachia di Indonesia pun juga mengikuti WMP kan, mengikuti WMP, artinya WMP lah yang nanti akan mengatur kan berapa miliar nyamuk dari pabrik negara ini yang akan diekspor ke negara tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya mau lanjutkan tuh, saya gini loh, kenapa pemerintah ini tidak kemudian menggunakan kewajibannya untuk memberitahu kepada 6 daerah kalau nggak salah ya, yang menjadi site research dari eksperimen ini, karena mereka rakyat di Bali yang nggak jadi, kemudian di Semarang, di Jogja, di Jakarta Barat, di Bontang, itu memiliki rights, memiliki hak untuk menuliskan informed consent. Informed consent itu adalah surat pernyataan bahwa mereka setuju terlibat dalam eksperimen. Nah, ini kan menjadi hak yang diambil kan sama pemerintah, dan itu jahat sekali. Ya, kemudian mungkin saya ingin juga mendapatkan penjelasan dari Prof. Richard dan Prof. Michael ya mengenai apakah sebetulnya penyebaran nyamuk ini yang dikatakan bahwa ini adalah rekayasa genetik dan juga alamiah ini, mungkin bisa dijelaskan Prof. Richard dan Prof. Michael ya khususnya. Apakah ini benar-benar, dan apa istilahnya, apakah ini istilahnya gene engineering, tadi disebut oleh Dr. Tifa gene editing dan juga gene drive dan lainnya. Mungkin silakan Prof. Richard. Ya, saya sudah jelaskan beberapa kali ya. Tapi yang menarik kalau kita dengar dari Profesor Michael Northcott, karena beliau itu pengajar di UGM, dan beliau mempresentasikan presentasi dia di depan rektor, depan semua mengenai proyek yang dilakukan di UGM. Jadi kalau saya kan nggak langsung, kalau dia kan langsung. Mungkin ada baiknya kalau diizinkan oleh Pak Kun, Michael, can you explain whether about your presentation in the UGM Senate that you are opposed with that, and most of the lecturer there. Yeah, thank you very much. Yep. Thank you, Richard, for the invitation to join. I will speak in English. I will speak slowly, and many of my words will be on screen, so that will hopefully help. I was professor of ethics at the University of Edinburgh. I still am emeritus professor there. I'm an adjunct professor at the Graduate School. I'm mainly the doctoral supervisor. I conduct research on religion and the environment. And over many years, I have conducted research on the religious, but also the ethical implications of genetic engineering program. Professor Uttarini is described in Nature Medicine as a mosquito commander. She is the lead scientist at UGM, medical faculty, on the World Mosquito Program. And her work has turned Yogyakarta into the poster child of the World Mosquito Program. They claim that the project in Jogja has resulted in a 77% reduction in Yogyakarta of dengue infections, and they claim no other effects, no bad effects. We'll come back to that. You've already heard about the World Mosquito Program and its very grand intentions to spread to many other countries. You'll see that there's a huge amount of money involved, and you'll notice that Bill Gates is one of the key people behind it. The World Mosquito Program is a group of private companies which are biotech spin-offs from Monash University, Australia, primarily funded at the beginning by the Bill and Melinda Gates Foundation. The program claims it intends to reduce all mosquito-borne diseases such as dengue, Zika, yellow fever, and chikungunya. It has been working in particular to introduce Wolbachia into
Aedes aegypti mosquitoes to prevent the transmission of dengue and other mosquito-borne diseases. The program is funded by the Wellcome Trust, USAID, DFID, and the Bill and Melinda Gates Foundation, and more recently, the Australian government through CSIRO. It's widely reported in mainstream journals that the program is already successful, and there are 2 peer-reviewed journal articles indicating particular success in Yogyakarta. The first, the successful establishment of a bacterial strain of Aedes aegypti population in Yogyakarta. These are said to be a weakened strain of Aedes aegypti, and when they breed, they lead to a reduction in numbers and a decline in dengue infections. There was then a pilot study done of individuals living in the project area in Yogyakarta whose blood was examined compared with individuals living in other parts of Jogja, and they found a 77% reduction in dengue infection in the period when they conducted this pilot study. And there are media reports of reductions in dengue cases and hospitalizations in Yogyakarta, which, as you can see, also repeat the New England Journal of Medicine article. However, the government's own statistics on dengue in Yogyakarta are a little interesting, let's say. You see a huge increase in dengue infections immediately prior to the launch of the World Mosquito Program in Yogyakarta in 2011. I have yet to have this huge increase explained to me. In the government's report on Jogja, we see another huge increase. We see 3 here, but a particularly massive increase immediately prior into the community on a large scale in 2016 to 17 and 18. And again, I've had no explanation for why this should be, but it makes the project look very successful because you go from a huge peak to a significant drop. However, if you look at the period as a whole, you see that, broadly speaking, very little has changed. Despite this huge amount of money and the alleged success, the numbers with serious dengue in Jogja area now are pretty similar to what they were before the program started, if not a little higher. So, but most recently, as Professor Klaproth mentioned, the project in Jogja has moved to Kulon Progo, which is the area around the Yogyakarta airport to the west of Jogja city. And at the very time when this new embryos were released, there is a sudden outbreak of Japanese encephalitis reported in Kulon Progo in the media, which is unexplained. It's never occurred to my knowledge before. And this, to say the least, is concerning. Bali, I discovered, is another location in Indonesia where there's been a significant increase in Japanese encephalitis in recent years. The increase in Bali is clearly coincident with the decision of the health authorities here to begin vaccinating children against Japanese encephalitis in 2018. Deaths occurred in some villages in Bali during the rollout of that max vaccination program, and international media started to report on this as a risk, and people were being told, tourists, that they needed to get vaccinated against it. Well, as a professor of ethics, I have a number of questions then about World Mosquito Program projects in general, and in Jogja in particular. I'll run through them quickly. Why did the infections increase 2.5 times just before it began? And again in these other 2 sectors, but now they seem to be normal again, though this normality is attributed to the World Mosquito Program project. Why did Japanese encephalitis suddenly emerge in the project area during the release of modified mosquitoes? The scientists claim a 77% reduction, but only in the pilot area. There's no discussion in their papers of these anomalous increases. I wonder whether traditional control methods were reduced to improve the outcomes. This is an ethical question. I don't have an answer to it. I'm not saying it happened, but I'm simply
asking the question, why do we get these huge increases in dengue immediately before and during the project, which make it look very successful? Success against dengue in Georgia is the justification for massive releases of Wolbachia in other parts of Asia, including Singapore, which has also seen a big uptick in dengue, Sri Lanka, another big uptick in dengue since the program began. And now they want to spread it to Bali, Central, West, and East Java. Well, I find it very odd. Whenever you look online in Google at the World Mosquito Program, you see wonderful positive reports, but you don't see reports of these doubling of dengue infections in Singapore and Sri Lanka. But they're clearly there in the media. They are out there. I haven't made them up. But there are also ecological questions about the World Mosquito Program. The scientists say Wolbachia modified mosquitoes are natural. But Wolbachia bacteria do not naturally occur in Aedes aegypti mosquitoes. The male Wolbachia are modified by microinjection to infect adult mosquitoes with Wolbachia bacteria. These male bacteria are then utilized to infect female mosquitoes. Therefore, we have a genetically transmissible trait out in the wild. Now, whatever you say, in the proper understanding of genetic engineering, using techniques like microinjection, this is a genetically engineered release. Some argue it's a covert gene drive. So a gene drive is an attempt to wipe out other species with an engineered species. Such gene drives are already occurring in Florida, in Brazil, and in many other places. And they have been accompanied by an increase in illness. Well, again, if we look at the journal articles, they're quite clear that these World Mosquito Programs involve genetic control techniques. There's no doubt about this. They're called symbionts, and yet the public relations campaign of Bill Gates, of the World Mosquito Program, and so on, claim that their mosquitoes are natural. They are not natural. If we look at the latest island to be plagued with the World Mosquito Program, is Sri Lanka. And in 2 years, they've had a tripling in dengue infections, according to newspaper reports, which are now 3 times higher than they were before the World Mosquito Program began. It isn't only one isolated article. There are many articles reporting these increases. And these strange increases in illness in World Mosquito Project areas are not isolated. There are a number of other projects around the world where World Mosquito Program projects have led to problems and increases in disease and are described in media as having backfired. Japan, most notably, but also Brazil. The Brazil project is actually being run by Oxitec, which is a British company, a spin-off from Oxford University with big backing from the British Development Aid Agency. And this project has accompanied a significant increase in illness in Brazil. And it has spawned apparently hybrid infections, insects in Brazil, which are more resistant to traditional control methods. And then the same company has been active in Florida and Texas. And in Florida Keys in particular, there's been a huge increase in dengue of 1,000% since the program began 2 years ago. The program met with much resistance in the community, and yet it went ahead. There were only 3 cases of dengue in Florida the year before the program began. There was no public health emergency around dengue in Florida, but there is now. So then we come to Bali. The World Mosquito Program have decided that Bali, I think, because it's a famous, iconic island, will be a good poster child, more famous than Georgia, for spreading their programs around the world. They propose bringing it here, and initially they want to put it in North and South Bali and Denpasar and Buleleng. And they've started a community campaign, but it was very limited in terms of extent, and there was very little wide consultation.
and only because of the activities of a social media group begun by Professor Klaproth and two experts here in Bali did more Balinese hear about it. Now, what we know about the Bali program, I put on this slide. There was a plan to release them from November the 23rd. That has been now postponed because of community pressure. We know that the Aedes aegypti to be introduced here are more resistant to pesticides than other species of mosquito, because that's a feature of Aedes aegypti as they've evolved. We know that there were 44 errors, 1,300 households. We know that in order for the project to be successful, Balinese would have to receive billions of mosquito bites. So effectively, the Balinese will become lab rats for the project. We also hear that the conventional detergent debate for reducing mosquito larvae in standing water is less available in Bali now than it was before they planned to start the program. We also know that no permission was obtained for the extension of the project to Bali, either from the Coordination Authority in Jakarta or from the Balinese at large. As in Jogja, consultation was confined only to the areas where it was planned to incubate and release the larva. There was no Bali-wide consultation of community and spiritual leaders and so on, which is very concerning. As I say, I have worked on genetic engineering of organisms since 1998. I work with Ian Wilmot, who cloned Dolly the sheep, the first cloned mammal, in producing this edited book, which was the first book on the ethics of genetic engineering. I later went back into the field and we looked in this report, we reported on field work in 3 countries, Mexico, India, and Brazil. And in that field work, we discovered that just as we had said in this book, many of the unanticipated consequences, many of what we thought of as hazards from introducing genetically modified species into the wild had occurred in Brazil, Mexico, and India. One of the most striking was the formation of mutant weeds in soya and corn crops in Brazil, which were resistant to all pesticides, which grew to 10 meters high in some cases, and which farmers were finding incredibly difficult to eradicate. Well, about the Bali program, then, there are many risks and unknown. There's only one peer-reviewed published risk assessment of mass releases of mosquito, and it's non-empirical. It simply uses a computerized Bayesian model and says there are no risks. There are significant. However, the health impacts of massive release of Aedes aegypti in South and North Bali are therefore unknown because there was no risk assessment. Furthermore, experience with agricultural genetically modified organisms indicated it's likely that a novel mosquito monoculture in Bali will create the emergence of stronger pathogens later. And this has already happened, as you saw in Brazil, where you have now a strengthened strain of mosquitoes which are more resistant to pesticides and more difficult to wipe out. And this is what I predicted would happen in Bali. Those pathogens we might see a reduction in dengue for a few years, but we might then have a plague on our hands far worse than what we had in the past. There were only 10 deaths in total. There were over 1,000 serious injuries and deaths on motorbikes. So if we wanted to improve public health in Bali, there are much bigger priorities than dengue, it seems to me. Ecological and spiritual impacts of this genetic modification of Bali's mosquito population on the UNESCO World Heritage by referring to that. Because I see parallels between the Bali Mosquito Project and the Bali Irrigation Project. In the 1970s, engineers and bureaucrats from Jakarta and Switzerland came to Bali and said they knew better than the Balinese how to grow rice. They told the Balinese to abandon their old temple-governed rice-growing techniques and ceremonies, to plant as many times of the year as they could and ignore the calendar, the
neighbors and the priests. The engineers who introduced these techniques knew nothing of the evolved ways and the spirituality of Bali. They dismissed the Balinese as having a rice cult and saw no value in Balinese age-old rice-growing techniques. Balinese were even fined if they tried to follow the traditional system. But things went wrong very rapidly. They got famine, they got drought, they had more pests, and the Balinese started to campaign for a return to traditional rice-growing system and got the backing of Udayana University in Denpasar, which challenged the continuous under-coordinated rice planting recommended by the scientists. Eventually, as an anthropologist wrote a report for the Asian Development Bank, Stephen Lansing, and he said that he thought that the rituals of the water temples were not a template for an outmoded cultural system of ecological management, but had deep roots in Balinese culture, and that the hydraulic solidarity of the temple system was more effective than the scientific system. He wrote a book later, which he called Priests and Programmers, and argued that the high-tech bureaucratic solution to increasing Balinese rice growing was in fact highly problematic and failed to recognize the intrinsic merits of the traditional regime of rice growing here in Bali. And it also failed to recognize that religion could play a role in agriculture, because that was inconceivable to development planners. Well, eventually, the Swiss engineers admitted what they dismissed as a superstitious water cult of Bali was more effective in growing rice than their scientific techniques. They left behind hybrid sea concrete weirs, but they gave up efforts to replace the water temples and the priests. The failure of the Bali irrigation project and the triumph of the Subak system demonstrates that what Western scientists and Jakarta bureaucrats dismissed as magic is a real energetic force field. The Bali Mosquito Project, however, will hardly be reversible if later it is found to have similar problems, because it will permanently genetically alter the insect population in the Subak system of Bali, contrary to Bali's spiritual beliefs. And this is why many of us have been campaigning here and drawing to the attention of the newspapers against the introduction of these mosquitoes here. Richard Klaproth has been an absolutely courageous leader in this project, and it has led to a temporary halt in the project. But we're already seeing advertisements by World Mosquito Program here in Bali promoting the project in English to tourists and suggesting that they will return to it at a later date. We want to say no. We do not want these engineered mosquitoes introduced into Bali. Thank you very much for listening and for the invitation to be with you today. Thank you. Thank you, Prof. Michael. Yeah, we are now clear, about the situation. Itu dihancurin loh, dia penelitinya. Yeah, I will talk in bahasa now. Ya, jadi tadi Prof. Michael menjelaskan secara clear, secara jelas, bahwa ini adalah genetic engineered, jadi rekayasa genetik, dan ini bahkan ini adalah merupakan bagian dari gene drive, tadi disebutkan, dan gene drive ini sangat berbahaya di berbagai negara, tadi disebutkan, ini menimbulkan masalah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dia juga melihat, mengamati adanya kejanggalan di dalam grafik yang ditunjukkan kejadian setelah penyebaran, sebelum dan setelah penyebaran nyamuk Wolbachia. Jadi ada peningkatan yang sangat tidak wajar, sejumlah 2,5 kali dari yang aslinya. Jadi kalau dilihat di tahun sebelumnya di 2012 itu ternyata hampirnya sama, angkanya sama dengan di tahun 2022 tetapi di tengah-tengah ini dia melihat berbagai kejanggalan. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa juga
selalu disebutkan bahwa penyebaran nyamuk ini tidak berbahaya ya. Tadi diperlihatkan beberapa situs yang menunjukkan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia ini bermasalah besar ya, menimbulkan wabah di Sri Lanka ya. Tadi disebutkan jumlahnya 3 kali lipat ya, bahkan saya juga melihat ada kenaikan 2000% dari tahun 2022 ke 2023. Kemudian juga di Singapura ya, dan di beberapa negara lain tadi disebutkan juga Brasil, Florida, Texas dan lain-lain. Nah, ini yang membuat kita juga perlu mengedepankan kehati-hatian, resiko, kewaspadaan. Dan Profesor Michael tadi menyebutkan bahwa dia tidak setuju ya untuk penyebaran nyamuk Wolbachia ini karena dampak negatif yang resikonya itu berpotensi dapat ditimbulkan sangat berbahaya. Mungkin saya bisa simpulkan itu. Karena waktu ya, jadi kita masih ada beberapa pembicara yang lain. Yang berikutnya kami ingin mengundang, ini luar biasa, ada Romo Sri Eko Srianto Galgendu ya. Beliau juga luar biasa pengalamannya. Beliau adalah presidium dari Forum Negarawan ya. Forum Negarawan berisi dengan tokoh-tokoh nasional ya, yang sangat loyal terhadap NKRI. Kemudian beliau juga merupakan pengurus di Persatuan Hotel, Restoran dan Hotel seluruh Indonesia. Ya. Dan juga masih banyak lagi organisasi yang beliau tangani saat ini. Mungkin tanpa banyak waktu yang terlewatkan, mungkin kita langsung saja mengundang Romo Eko. Silakan Romo Eko untuk melihat bagaimana pandangan Romo Eko terhadap penyebaran nyamuk Wolbachia ini. Silakan. Terima kasih, Dr. Kun. Ya. Yang pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Rahayu. Rahayu, Rahayu. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat sore kepada para sahabat, ada Profesor Klapot dan Dr. Tifa, Dr. Kun, Bu Siti, Komjen Dharma Pongrengkun, yang kami semua bersama-sama sebagai Presidium Forum Negarawan. Juga saya ucapkan selamat sore kepada Pak Dewa Sudarsana. Kita juga sahabat lama, dan tadi saya lihat ada Selamat sore. Pak Guru Dharma. Apa kabar Pak Guru Dharma? Selamat sore. Nah, terutama untuk teman-teman dari Bali ya. Permasalahan tentang nyamuk ini, sewaktu Profesor Klapot memberikan suatu semangat kepada kita semua, saya ingat apa yang pernah kita lakukan bersama-sama di Torek Benua. Kita pernah melakukan suatu perjuangan bersama-sama di tolak reklamasi benua. Sore hari ini saya ingat kepada sahabat saya, almarhum Ida Bedande Sebalitianyar. Beliau saat itu yang mengkontak supaya saya berkenan untuk membantu menolak reklamasi Teluk Benua pada saat itu. Dapat kami sampaikan juga bahwa karena kebetulan saya ini adalah anggota kehormatan Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia. Sewaktu oleh para sahabat-sahabat saya, jenderal dokter, saya diminta terlibat di Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia. Saya ditanya oleh beliau-beliau. Pertanyaannya begini, Pak Eko, Bapak punya konsep apa untuk Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia ini? Saya katakan di situ dengan sangat jelas
bahwa saya ingin dunia kesehatan Indonesia sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara. Jadi saya ulang, saya berharap kepada teman-teman saya yang di perkumpulan dokter seluruh Indonesia tentang harapan kita bersama bahwa dunia kesehatan Indonesia sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara. Dari apa yang sudah disampaikan dari para pembicara tadi, saya memahami bahwa keamanan dan pertahanan negara dapat kemudian runtuh karena permasalahan konspirasi kesehatan dunia yang dulu pernah terjadi di zaman COVID-19, dan ini ada upaya-upaya kembali. Saya juga titip pesan supaya ini menjadi gerakan moral kepada Pak Dewa Sudarsana ataupun Pak Dewa Dharma dan para sahabat-sahabat yang kemudian kena dengan Pak Ari Dipayana. Tolong sampaikan pesan saya bahwa Pak Eko Galgendu ikut dalam permasalahan nyamuk Bulbagia ini. Tolong sampaikan supaya itu juga disampaikan kepada Presiden. Izin Pak Eko, saya udah undang beliau masuk di sini, Pak Eko belum masuk. Mudah-mudahan beliau bisa masuk mendengar sebagai orang Bali, Pak Eko. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kasih. kalau nanti tolong sampaikan ke Pak Ari Dipayana tentang masuknya saya di masalah ini. Nah, saya sebagai seorang pengusaha berpikir sangat sederhana. Ketika kita ingat apa yang terjadi di Papua sewaktu malaria, nyamuk malaria sedemikian banyak di sana, terutama sebelum tahun 2000. Ketika malam hari, masyarakat ataupun teman-teman yang tinggal di sana takut keluar, takut digigit nyamuk, takut karena banyaknya nyamuk. Jadi banyaknya nyamuk dapat membuat manusia menjadi stres, menjadi tidak aman, dan bisa kemudian tidak bekerja. Sehingga ketika manusia mengalami stres, yang terjadi akan meningkatkan konflik sosial dan permasalahan-permasalahan lainnya yang pasti akan kemudian muncul. Peristiwa sekarang ini, masalah nyamuk Bulbagia ini, kalau kemudian saya dengarkan dari para narasumber, termasuk diskusi kita sekarang ini, mengingatkan saya kepada masalah pertahanan negara. Apalagi ketika mendengar bahwa impor nyamuk ini dilakukan oleh BIN dan Kementerian Pertanian tanpa memberitahu dengan jelas terhadap Menteri Pertahanan ataupun Panglima TNI. Mengapa? Karena kalau kemudian masalah nyamuk yang ternyata di belakangnya itu sedemikian banyak permasalahan-permasalahan mengenai kehancuran suatu negara, dan nyamuk dan bioteknologi dijadikan senjata untuk menguasai yang namanya suatu negara, maka ilmunya dari Menteri Kesehatan ini, yaitu Pak Budi Gunadi Sadikin, masih sangat terbatas untuk hal itu. Maka saya berharap supaya Menteri Kesehatan untuk konsultasi kepada Menteri Pertahanan, untuk konsultasi kepada Panglima TNI, dan juga Pak Ari Dipayana sebagai staf khusus Presiden untuk kemudian memahami ini
secara lebih luas lagi, secara komprehensif lagi. Bagi kami yang kebetulan saya juga di lingkungan militer, sangat paham. Saya bertanya-tanya sekarang ini, ketika perang asimetris yang banyak kemudian diteorikan oleh para pejabat-pejabat militer itu sekarang ini terjadi di Indonesia. Yang mana sistem sudah dikuasai. Di mana ketika sistem kemudian sudah dikuasai, masyarakatnya, pola pikirnya kemudian dirubah. Ketiga adalah membuat ketergantungan. Saya akan pastikan kalau program penyebaran telur nyamuk Wolbachia ini dilanjutkan, ada yang namanya ketergantungan. Ketika suatu negara sudah tergantung kepada negara lain, terutama masalah bioteknologi, kalau kemudian kita tidak nurut, maka terjadilah suatu yang kita sebut bioterorisme. Dan ini sudah kemudian terjadi. Contohnya kemarin, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya habis ribuan triliun APBN kita, tetapi berapa banyak yang namanya lapangan pekerjaan tutup, berapa hotel yang kemudian dijual, berapa kemudian BUMN yang bangkrut, berapa mal yang kemudian tutup. Saya yakin para sahabat saya di Bali, itu sampai sekarang baru sebagian kemudian yang bangkit. Demikian begitu juga di berbagai daerah di Indonesia ini. Belum ada yang kemudian bangkit gitu. Nah, harapan saya khususnya bagi para pejabat negara supaya apa yang sudah disuarakan, apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah diharapkan, bahkan berbagai pemahaman-pemahaman ini. Dan pasti harapan mereka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pasti harapan mereka kepada para menteri. Perhatikan ini. Karena kalau sampai kemudian ini tidak diperhatikan, apa yang menjadi seruan-seruan nurani, seruan-seruan hati daripada mereka-mereka, beliau-beliau, para profesional yang sudah terpanggil untuk mempertahankan alam, Allah, dan manusia. Dalam bahasa Bali namanya Trihitakaran. Dalam bahasa Jawa Barat namanya Tritangtu Tunggabuana. Saya yakin bahwa merubah yang namanya hubungan Allah dan alam dengan suatu rekayasa genetika, rekayasa alam, maka kemudian mereka akan menghadapi kebesaran dan keagungan Allah. Marilah masih kita bersama-sama berharap kepada kebesaran dan kebijakan daripada para pemimpin-pemimpin kita untuk tidak menjadikan bangsa ini sebagai suatu kelinci percobaan, sebagai suatu bahan daripada permasalahan di dunia ini yang paling rendah ketika manusia dijadikan bahan kelinci percobaan untuk suatu jenis penyakit. Kalau jumlahnya satu pun itu menjadi sesuatu hal yang saya tidak tahu karma buruknya. Tetapi ketika suatu masyarakat dan suatu bangsa dijadikan suatu kelinci percobaan karena suatu penyakit dari manusia sendiri, maka kuasa alam dan Tuhan yang Maha Kuasa yang akan kemudian bekerja. Terima kasih Suksma Astungkara kepada sahabat-sahabat semuanya. Ingat, bagi sahabat-sahabat saya di Bali, mari kita bersama-sama. Ternyata perjuangan kita masih sangat panjang. Mari kita terus kemudian bersatu
bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Sagung dumadi bangsa Nuswantara. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, Om Santi Santi Sani. Ya. Sehat rahayu untuk kita semua. Salam. Ya. Salam kebajikan. Ya, terima kasih Romo Eko, luar biasa pencerahannya. Ya, kita ini banyak yang minta bicara, tapi sebelum itu ini ada beberapa yang memang sudah dialokasikan untuk bicara. Yang berikutnya adalah Komjen Dharma Pongrekun. Ya, Komjen Dharma Pongrekun ini adalah mantan dari Wakil Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya. Jadi orang yang sangat mengerti mengenai cyber dan sandi negara. Kemudian beliau juga banyak memberikan informasi mengenai geopolitik, mengenai global, ya. Bahkan juga sampai beliau dicopot, ini juga pengorbanan yang perjuangan yang sangat besar bagi beliau, ya. Nah, mungkin saya persilakan langsung Pak Komjen. Terima kasih Dr. Gun atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang terhormat Profesor Richard Clifford yang saya sangat hormatin, Ibu Dr. Diva, Pak Dewa, dan sahabat-sahabat saya sekalian yang boleh hadir pada sore hari ini. Kesempatan pada sore hari ini adalah kesempatan yang sangat baik dan berharga dalam rangka penyelamatan bangsa kita dari kehancuran yang sudah di depan mata. Kenapa saya katakan demikian? Peristiwa yang terjadi saat ini adalah tiket terusan dari isu pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 yang berlangsung dari di awal tahun 2020 kalau di Indonesia, dan selama 3 tahun ini yang lalu, yang sudah berlalu, itu hanyalah simulasi sebenarnya. Ya, simulasi dari apa yang akan mereka lakukan sesungguhnya yang sedang kita bahas pada sore hari ini. Mereka ketika isu pandemi itu sebenarnya hanya memainkan permainan alam bawah sadar, yaitu propaganda ketakutan, di mana pikiran kita adalah benteng yang mereka hancurkan lewat manipulasi, mindset manipulation. Karena nah, kenapa bisa itu terjadi? Tanpa disadari bahwa sejak dari sekolah, dari mulai TK, mereka sudah memainkan manipulasi itu. Sampai dengan selesainya di perguruan tinggi pun sebenarnya apa yang kita lewatkan, kita ini adalah bagian daripada korban mindset manipulation. Tanpa kita sadari, karena sistem dunia ini menginginkan kalau kamu mau makan, kamu harus punya uang. Kalau kamu tidak punya uang, kamu nggak bisa makan. Padahal Tuhan sudah menyediakan kepada kita semua. Kita tidak butuh uang sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah makanan. Namun karena konsep Rockefeller itu menginginkan kita menjadi budak, dan untuk seorang budak mendapatkan pekerjaan, dia harus melewati pendidikan formal agar memperoleh persyaratan formal. Jadi kita semua sebenarnya bagian daripada manipulasi mindset tanpa kita sadari. Kenapa mereka mulai dari TK? Karena dari TK itu masa kognitif anak dari 0 sampai 7 tahun itu belum berkembang
sehingga mereka cekokin dulu mulai dari TK, sehingga apa yang kita lewatkan setelah masa 7 tahun ke atas, masa repetition, terus kemudian dan akhirnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita pelajari sedang menggiring kita untuk menjadi manusia-manusia yang jahat, karena sejak sekolah sudah ditanamkan resa atau mensrea atau bibit kejahatan itu tanpa disadari. Lewat apa? Yang pertama, kompetisi. Ini adalah konsep homo homini lupus, di mana ukuran kesuksesan atau prestasi adalah angka. Sehingga metode ilmiah selalu menggunakan data empirik dengan perhitungan main angka terus. Main angka terus. Dan seterusnya. Dan orang, kenapa banyak terjadi korupsi? Kenapa senang sekali memainkan proyek-proyek yang demikian yang sekarang sedang dimainkan? Karena ada angkanya. Iris kuping saya, kalau nggak ada angkanya, tidur semua. Makanya penelitian yang dilakukan oleh Profesor Adi Utari yang di Jogja, kalau nggak ada angkanya, nggak akan jalan barang itu. Kenapa beliau lakukan itu? Karena ada motivasi daripada pendorong ini. Ini ada kerjasama antara pendana dan maksud tujuan terakhirnya. Kenapa dilakukan oleh Indonesia? Karena Indonesia, makanya ada saya melihat di TikTok ada seorang dokter yang mengatakan, oh ini ilmuwan Indonesia. Iya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Prof. Richard tadi. Memang orang Indonesia, tapi dia orang Indonesia yang diperalat. Ya, karena sumber dananya, penelitian itu butuh dana yang cukup besar. Dan yang saya sedihkan adalah kenapa dilakukan kepada rakyat. Kalau mau melakukan itu, bayar orang, lalu tempatkan di satu tempat, ya, dan jangan mengkontaminasi rakyat yang lain. Atau silakan Profesor Uut sendiri yang diuji coba, jangan rakyat. Kan gampang sekali. Itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jangan korbankan rakyat. Tapi kesempatan sore hari ini adalah kesempatan terbaik karena di sini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang peduli dengan keselamatan bangsanya. Ini adalah sahabat-sahabat kebenaran. Dan mulai hari ini, mari kita organisir dengan baik langkah-langkah apa bagi kita semua untuk menyadarkan, membangunkan jiwa-jiwa patriot bangsa untuk membela keselamatan bangsanya. Kita jangan ikutin apa yang disampaikan oleh Profesor Richard tadi, bahwa mereka sangat terorganisir, betul, karena mereka terstruktur, sistematis, dan begitu masif. Tetapi itu kekuatan mereka adalah uang. Dan karena sekolah, orang selalu berpikiran bahwa kemenangan itu hanya bisa dicapai kalau punya peluru atau punya uang. Dan ternyata uang itu sendiri yang membuat banyaknya anak-anak bangsa yang tanpa sadar, dan walaupun sudah sadar, tetap melanjutkan rencana jahatnya. Itu yang disebut dengan para pengkhianat bangsa. Seperti yang kita ingat, Bung Karno pernah berkata, perjuangan kami lebih mudah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri yang kulitnya sama. Tetapi mereka mengejar dan haus kekuasaan. Isu pandemi COVID ini adalah pasal, pintu masuk dari apa? Dari proses percepatan menuju ke one world government, one world currency, one world relation, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tifa tadi. Ini hanya percepatan. Makanya sejak awal sudah didengungkan new normal. Dan yang saya sedihkan, kenapa para pemangku jabatan atau para pemimpin bangsa mau saja didikte oleh rezim asing. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan, karena kesalahan kita sendiri. Indonesia begitu bangga selama ini mengeluhkan keberadaannya di dunia internasional, merasa diberikan penghargaan atau tempat seolah-olah terhormat, padahal tidak. Karena apa? Kita berada di bawah naungan mengikuti United Nations. Sehingga seluruh badan-badan yang ada di badan-badan khusus United Nations, mereka lah yang menjalankan program-program ini sesuai dengan bidangnya. Dan masalah kesehatan ini adalah masalah ketahanan nasional
yang menjadi pilar terakhir. Kalau negara sudah dikuasai, tidak berdaulat karena sistemnya adalah sistem kapitalis. Kapital butuh modal, modal butuh harta. Dan konsep kapitalis adalah manusia menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi. Itulah kenapa sekarang kita mau dieksploitasi. Dan kenapa isu kesehatan di fase akhir dari akhir zaman ini yang mereka kejar. Sama seperti yang Ibu Tifa sampaikan tadi. Karena mereka ingin tak ada satupun manusia yang adalah ciptaan Tuhan kembali kepada haliknya. Tetapi mereka akan angkut semua supaya no left behind. Itulah kenapa mereka membuat undang-undang kesehatan Omnibus Law. Itu maknanya yang tadi saya sampaikan. Mereka tidak mau ada satupun di antara kita yang tersisa. Semua dan sebanyak-banyaknya diangkut oleh bus untuk tidak kembali kepada Tuhan. Ini sebenarnya pertarungan antara kekuatan Tuhan, antara manusia-manusia yang tetap menyembah Tuhan, dan manusia-manusia yang worship of science. Karena science ini ternyata membuat iman-iman kita lemah. Ya, karena hanya memahami masalah material, berbicara data, bicaranya kuantitatif, dan selalu bicara material. Begitu diajari, begitu berhadapan dengan yang masalah imaterial atau immortal, langsung kelimpangan semua. Gugur semua, mau dia jenderal, mau profesor, mau siapa. Dan itu terbukti selama COVID. Nah, begitu takutnya, fitrahnya dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kekuatan immortal, kekuatan spiritual yang dimainkan oleh elit global dilawan dengan masker, dengan benda-benda yang material, jelas tidak akan bisa. Makanya apa yang disampaikan oleh Profesor Richard tadi, mari kita perkuat persatuan spiritual. Karena kita berhadapan bukan dengan urusan material, sebenarnya urusan spiritual. Makanya kenapa isu kesehatan dimainkan? Karena mereka, Pak Richard, Bu Tifa, mereka mau intervensi tubuh. Adapun saintis berbicara dengan segala macam argumennya, itu hanyalah cara untuk pembenaran perbuatan yang tidak benar, supaya menjadi justifikasi bahwasanya mereka melakukan ini untuk kemanusiaan. Tapi saya pastikan, sekali lagi, bahwa seluruh program mereka selalu terbalik dengan propagandanya. Dan program nyamuk ini adalah bagian daripada program ketiga, Sustainable Development Goals, yaitu Good Health and Well-being, di mana solusinya sudah jelas. Ada gambar suntikan. Kenapa suntikan menjadi senjata mereka? Karena mereka ingin merubah genetik fitrah dari Tuhan, DNA kita yang asli. Supaya apa? Supaya ketika kita jiwa kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bisa lagi kembali spirit kita atau roh kita kepada Tuhan. Karena mereka akan merubah spesies asli menjadi spesies yang iblis. Sebenarnya cuma ini. Apa yang dibicarakan oleh para ahli dengan ini hanyalah dinamika kehidupan saja. Kita ribut pusing dengan data, tapi sebenarnya ujungnya adalah kita mau juga dipasang chip. Itulah sebabnya mereka sudah di Indonesia khususnya sudah mengeluarkan atau mensahkan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Apakah ada hubungannya? Ada, di mana mereka akan memaksa kita dipasang chip dengan alasan virus yang akan ditebarkan oleh nyamuk Pulex ini nantinya supaya bisa dipantau, supaya bisa di-tracing, seperti yang disampaikan oleh Mr. Budi Gunadi ketika acara B20 di Bali, ya, dengan bangganya mengatakan bahwa ini adalah peluang bisnis. Ini peluang bisnis atau bisnis kejahatan kemanusiaan. Masa nyawa dijadikan peluang bisnis? Apa tidak mengerti? Saya rasa bukan tidak mengerti, Pak Richard. Saya rasa dia bukan tidak mengerti. Karena hatinya sudah tertutup. Oleh apa?
oleh materi, oleh mamon, sehingga dia tidak lagi peduli. Yang penting saya dan kelompok saya. Tetapi ingat, pesta akan berakhir. Keluarga-keluarga yang sedang manggung pun akan terkena dampak dari permainan ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa? Ini akan terhubung dengan pemasangan chip nanti. Jadi dengan alasan bahwa untuk memantau orang-orang yang sudah terkena virus, maka akan dipasang chip. Dan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu tidak ada satupun di antara kita bisa menolak. Ada dalam pasal 4 ayat yang kedua, huruf ayat yang kedua A dan B. Tidak bisa menolak. Dan kita juga tidak bisa melakukan memilih pengobatan mandiri. Kita akan diperlakukan seperti teroris. Dan seterusnya. Bahkan ketika program itu sudah dicanangkan, maka tidak ada tanpa persetujuan mereka bisa lakukan. Itu ada di dalam pasal 295. Saya sudah selalu berbicara tentang undang-undang ini. Karena ini adalah payung hukum yang akan melindungi perbuatan jahat mereka. Sebelum mereka melakukan perbuatan jahat di depan. Dan ini sudah mulai. Di mana kita nanti akan dianggap teroris dan akan dijemput. Ya, tidak boleh kita minum jamu. Kita tidak boleh tinggal di rumah. Apalagi kalau sudah WHO Pandemic Treaty berjalan. Jadi saya himbau kepada kita semua, mari kita perkuat persatuan spiritual kita. Mari kita berjalan dalam kebenaran Tuhan saja. Jangan takut. Karena ini adalah fase akhir dari akhir zaman. Di mana kita sedang dibelah. Tuhan ingin memilih mana pengikut dia dan mana yang bukan. Dan mulai saat ini, mari kita sama-sama bertekad. Ya, kita lepaskan sekat-sekat merek agama yang selama ini kita pikir sebagai sesuatu yang selalu menjadi bibit perpecahan, di mana mereka juga yang memainkan ini semua. Saya tidak perlu berpanjang lebar masalah itu, tetapi ini yang saya ingin. Mari kita bangun persatuan supaya waktu dan kesempatan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyadarkan siapa saja di bangsa ini. Kalau tadi Richard mengatakan bahwa beliau-beliau yang lagi manggung itu tidak sadar, dan kalaupun sadar, sudah tidak bisa lagi tarik diri. Oleh sebab itu hanya kita-kita yang sadar ini, mari kita lakukan gerakan spiritual, bukan gerakan politik. Walaupun kita dikendalikan oleh aturan-aturan politik. Ya. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa jangan ikut-ikutan politik, urus masalah rohani saja, itu keliru. Karena rohani kita, kegiatan rohani kita, bisa dimainkan oleh peraturan politik ini. Mereka membuat peraturan lewat konstitusi hanya untuk mengawal agenda mereka supaya accomplish, supaya terjadi. Mari saya himbau kita semua untuk bangun. Jangan tertidur lagi. Waktunya semakin singkat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Komjen Dharma Pongrekun. Ya, ayo kita selalu mengedepankan persatuan bangsa ini ya dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Kesempatan berikutnya kami akan minta Babe Aldo ya. Kemudian nanti juga kita akan meminta Guru Dharma untuk menyampaikan ya. Pertama saya sampaikan silahkan Babe Aldo untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tidak semua. terdengar suaranya. Dengar ya, suaranya terdengar ya. Baik, terdengar. Siap. Ya, silakan. Ya. Oke, selamat sore semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih nih. Ini sebetulnya momen kali ini adalah momen yang
sangat-sangat saya tunggu-tunggu karena alhamdulillah saya dari tahun awal pandemi ya. Awal pandemi seperti yang diketahui bersama, saya sempat viral karena podcast saya dengan mendiang Dr. Louis yang waktu itu masalah COVID. Nah, dari Dr. Louis itulah saya berhutang banyak dengan beliau. Akhirnya mata saya terbuka tentang keadaan ini. Sehingga membuat kami akhirnya punya satu kelompok namanya Majelis Penderitaan Rakyat waktu itu. Nah, dari Majelis Penderitaan Rakyat inilah kita jadi orang-orang yang concern dan belajar tentang masalah apa yang disebutkan oleh Profesor Richard tadi. Ini Profesor Richard, Dr. Tifa, termasuk orang yang mengajari saya juga kalau Dr. Tifa, Ibu Siti Fadila Supari, Pak Komjen Dharma. Nah, sekarang ini apa yang pernah kami sampaikan di tahun 2021, 2022 sekarang terbukti benar. Banyak hal ya, sekedar informasi aja, saya sudah kehilangan 2 channel YouTube untuk membongkar masalah ini. Tentang bagaimana rekayasa genetika yang digawangi oleh teknologi yang namanya disebut Dr. Tifa tadi, CRISPR-Cas9. Tentang bagaimana perubahan perilaku manusia itu bisa dibuat, bisa direkayasa. Cuman saya kali ini agak kaget juga, oh mereka lewat nyamuk. Saya kira mereka masih menggunakan suntikan seperti vaksin kemarin. Nah, kita udah melihat sendiri sekarang di Indonesia apa yang saya sampaikan di tahun 2022 waktu itu tentang biological warfare, ya, peralatan perang biologi yang menggunakan vaksin. Saya bilang bahwasanya kalian akan melihat bahwasanya 2 tahun ke depan kalian akan melihat perilaku kebinatangan dari rakyat Indonesia, khususnya anak-anak. Sekarang sudah mulai terbukti. Kami menemukan bukti-bukti itu by data. Sudah ada anak usia SD ya. Kalau normal itu anak manusia itu normal, itu SD itu nggak punya syahwat, nggak punya nafsu ya, nafsu syahwat. Akan tetapi sekarang kita sudah melihat ada anak SD yang penyimpangan syahwat. Ditemukan ada anak SD yang mereka punya grup WA, WhatsApp grup ya, itu penyuka sesama jenis. Nah, ini perilaku tidak normal dari manusia yang sekarang ada nih. Dulu kami merasa sendiri ya, tadi Pak Eko bilang sampai sekarang belum ada yang bangkit. Maaf Pak Eko, dengan segala berat hati saya katakan kami bangkit. Kami maju ke Kemenkes, kami menantang Kemenkes, bahkan kami menuntut mereka di PT UN. Tapi memang berita ini tidak viral ya. Tidak viral karena setiap kami angkat di channel kami itu di take down. Bahkan tidak sedikit konten saya yang by data itu belum tayang, baru upload itu udah di take down. Jadi sebetulnya pada kesempatan kali ini saya merasa bahagia banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Hari ini saya merasakan perjuangan ini berhasil. Saya merasa ini semangat saya banget ini sekarang. Di sini ada para tokoh yang luar biasa. Saya nggak sendiri lagi. Babe Aldo yang cuma lulusan SMA yang dulu dicibir sama orang. Tentang bagaimana kekhawatirannya terhadap keadaan bangsa ini yang dijajah lewat kedaulatan kesehatan. 2 tahun kami berjuang sendiri. Kali ini mudah-mudahan seperti kata Prof. Richard tadi dan Komjen Pol Dharma, bahwasanya kita harus bersatu secara spiritual. Ini momen yang penting. Kali ini momen yang penting. Di sini kita punya banyak keimanan. Ya, banyak ada dari berbagai macam agama. Tapi kalau kita mau jujur, spiritual conscience dari diri kita ini akan membawa kepada frekuensi yang sama. Yaitu frekuensi perlawanan terhadap kezaliman. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan untuk membiarkan kezaliman terjadi. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk diam saja di saat melihat saudaranya lain kesakitan, kelaparan. Nggak ada. Nah, frekuensi yang sama ini kesempatan. Saya nggak perlu lagi membahas tentang bahayanya Wolbachia. Karena buat orang yang waras,
buat orang yang waras nih, itu sudah sangat normal untuk tidak percaya apapun yang diucapkan oleh Kemenkes. Saya masih ingat itu, 2022 bulan Januari saya sampai itu ada hashtag viral ya, tangkap Babe Aldo. Karena waktu itu saya setelah mendapatkan data tentang apa itu isi vaksin untuk anak-anak, saya dalam keadaan kekhawatiran yang luar biasa, saya nekat untuk datangi Kemenkes, saya teriak-teriak di sana, sudah emosional sekali saya. Karena bahaya, saya lihat bahaya banget ini kalau gua nggak berbuat apa-apa, gua takut ntar gua mati, ditanyain pertanggungjawaban nggak bisa jawab. Jadi sampai keluar kalimat di situ, saya bilang Kemenkes sarang mafia. Kalian udah kebanyakan makan uang haram. Nanti kalian lihat apa bala bagi kalian. Nah, November 2023 ini terbukti. Kemenkes memang sarang mafia. Sekarang saya nggak pakai tanda tanya lagi ngomong Kemenkes sarang mafia. Nah, buat rakyat Indonesia, ya kita ini agak berat memang menyadarkan orang yang sudah tertipu. Tapi saya tetap mau berusaha. Kali ini saya lebih yakin. Nah, kepada para tokoh yang ada di sini, ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah orang-orang hebat di bangsa ini. Kalian adalah orang-orang yang punya power, punya wewenang, punya kekuatan. Jangan biarkan kami rakyat Indonesia, saya mewakili rakyat Indonesia yang awam, yang miskin. Saya nggak punya apa-apa. Saya bukan akademisi. Tapi kebenaran itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Selama 2021, 2022, 2023, orang nggak kenal Babe Aldo sebenarnya. Yang mereka kenal Babe Aldo, kadang kalau ketemu di jalan Babe Aldo itu, oh ini yang menentang vaksin, oh ini yang ngelawan Kemenkes, itu aja yang mereka kenal. Nah, pada kesempatan ini ya, saya mengajak nih para tokoh yang ada di sini, pimpin kami, fasilitasi kami. Kami tidak berkurang sedikit pun keberanian kami untuk melawan ini. Mau melawan dengan cara apa? Kami siap. Karena kami tahu, ini bukan tentang diri saya. Ini bukan tentang keluarga saya saja, bukan. Tapi ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Bahkan janin-janin yang belum dilahirkan oleh ibunya terancam oleh keadaan ini. Jadi dengan sangat bahagia dan rendah hati kami memohon atas nama rakyat Indonesia yang tidak memandang agama manapun. Ayo, pimpin kami. Kami siap kok. Kalau dulu kami berani tanpa kalian bisa maju ke Kemenkes, ke PT UN. Di PT UN kami sidang kalah, maju lagi. Cari lagi. Patungan kami. Dikalahkan lagi. Bahkan kalau boleh dicek di PT UN Jakarta, kami pernah menuntut Jokowi masalah vaksin ini. Pernah. Cuman memang nggak diviralin. Nggak dapat dukungan siapa-siapa kami. Kami hanya dianggap begitu aja. Karena memang keadaan bangsa ini sekarang lagi dimainkan. Ya sekarang rakyat Indonesia banyak yang kepikiran masalah copras-capres. Padahal ini yang paling utama. Nah ini yang menjadi concern saya. Tapi ini harapan ya. Sekali lagi. Seperti kata Prof. Richard ya. Kejahatan yang terorganisir itu akan menang melawan kebenaran yang tidak terorganisir. Saya mau menyampaikan kepada Prof. Richard dan semua yang ada di sini yang mendengarkan suara saya. Saya nggak peduli mau menang atau mau kalah. Saya nggak peduli itu. Yang saya peduli adalah sampai Tuhan memanggil saya, memulangkan saya, mencabut nyawa saya akan tetap berjuang buat rakyat Indonesia. Kali ini saya berharap semua yang ada di sini, para tokoh yang ada di sini, ayo sama-sama berjuang. Cari cara, kalaupun harus turun ke jalan, ke kantor Kemenkes untuk memaksa mereka hentikan proyek ini, maka itu akan kami lakukan. Kalaupun dalam proses itu nanti mau menang, mau kalah, mau hilang nyawa, demi Allah itu tetap akan kami lakukan. Sebenarnya kami sudah merancang, kami akan turun lagi ke jalan, nggak peduli. Tapi berkat pertemuan sore ini saya jadi lebih semangat gitu. Kayak lagi kita dapat tambahan power. Ayo para tokoh, ayo Prof. Richard,
Ayo Dr. Tifa, ayo Bu Siti, ayo Pak Komjen Pol, ayo Pak Eko, ayo semuanya rakyat Indonesia bangkit dan melawan. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang di mana kita berdiri. Apakah kita mau membiarkan kemungkaran terjadi, padahal kita tahu itu mungkar. Sementara berjuang itu mati, nggak berjuang juga itu mati. Demi Allah, saya sebagai Muslim, saya memilih untuk mati dalam perjuangan. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi semangat buat semua. Saya mengajak semuanya untuk bersatu secara spiritual, bukan politis. Ini bukan urusan partai, ini bukan urusan capres-capres, ini bukan urusan perbedaan agama, ini urusan kemanusiaan. Perbedaan agama antara kita, biarlah Tuhan yang memutuskan. Tapi sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa, jangan biarkan janin-janin yang berada di rahim ibu-ibu Indonesia terancam karena proyek jahanam mereka. Minta maaf kalau ada salah. Saya berharap akan ada gerakan secepatnya. Saya tunggu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Babe Aldo. Tetap semangat Indonesia. Pak Kun. Kita tetap akan Pak Kun. melawan. Pak Kun. Mic-nya Pak Kun. Ya, Prof, ya. Tolong saya mau bicara sebentar. Ya, baik, Prof. Hati saya tergetar mendengar Aldo bicara seperti ini. Kenapa hati saya tergetar? Karena dia menunjukkan courage. Kita banyak orang yang pintar, tapi nggak menunjukkan courage. Dan dia bukan hanya menunjukkan courage saja. Dia action. Saya lihat video-video dia semua. Dia ambil action. Dia bilang dia hanya lulusan SMA. Tapi keberanian dia itu bukan keberanian anak SMA. Dia digerakkan oleh ilahi. Oleh karena itu dari awal, gerakan ini bukan gerakan politik atau kemanusiaan, bukan lagi. Ini gerakan spiritual. Dan yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok elit itu adalah filosofi dari Islam. Kenapa? Karena kalau aras tahta Allah diutak-utik, mereka tahu mereka akan kalah. Dan kita negara mayoritas Islam yang terbesar. Jadi Islam selama ini banyak dicemarin. Tapi kalau tokoh-tokoh Islam seperti Pak Aldo mengumandangkan spiritual unity, maka kita nggak bisa diruntuhkan. Spiritual unity dulu. Tadi seperti Pak Aldo sudah sampaikan, dia menyampaikan ini spiritual unity. Karena terbukti di Bali, tanpa ada bantuan Pak Dewa dan kelompok Hindunya, ini nggak mungkin berhasil. Saya melihat banget. Tadi Pak Aldo tadi suaranya bergetar, terharu, hampir touchingnya menangis. Karena dia udah greget gitu. Jadi Pak Aldo, kita ini semua ini gladiator sebenarnya. Kita bikin acara gladiator bangsa karena kita menunggu orang-orang gladiator seperti you. You are a gladiator. Ibu Tifa, wow. Dari dulu saya udah lihat Ibu Tifa, gladiator. Dia sudah pinter, udah cantik, udah berani. Dia dikucilkan oleh IDI, dia lawan. Dia bertahan. Dia mengedukasi orang-orang itu seminggu 5 jam. Kami melakukan itu seminggu 2 kali, hanya 2 jam, dia 5 jam. Usaha dia sebagai dokter mungkin terganggu. Ini gladiator. Kecil-kecil, wanita, mungil, gladiator hatinya. Pengetahuannya luar biasa. Dia udah bisa melihat tuh global skenario. Dia bisa melihat bahwa ini bukan peperangan manusia. Jadi, udah nggak bicara yang normatif lagi. Kita udah bicara substance. Jadi sebelum kita kasih kesempatan yang lain, goal dari pembicaraan kita di sini, pertama menyetop Polbacia. Kita akan sampaikan dengan baik-baik ke government. Tapi kita harus kasih tahu government, if you don't listen to the voice
Kita ada puluhan juta manusia. Pak Aldo dengan perjuangannya, kawan-kawan di LASEM dengan perjuangannya. So, kita harus bersatu, nggak lihat lagi agama. Saya udah buktikan tuh dengan di Bali, nggak lihat agama kita, bersatu. Di situ kita bisa bergabung. Ya. Nomor 2, target kita sebelum tanggal 27 November, Jokowi harus menandatangani keluar dari WHO. Harus. Karena percuma kita memberhentikan Wolbachia kalau kita sudah dijajah. Tentunya memberhentikan keluar dari WHO tidak bisa kita memerintahkan Pak Jokowi seperti itu. Kita harus memberitahu konsekuensinya seperti apa itu. Mungkin Pak Jokowi juga mungkin dibohongin. Ya, so we have give this dengan kepala dingin gitu. Itu Pak Kun, maksud saya goal dari pertemuan ini tadi kita sudah bongkar permasalahannya siapa. Ibu Tika juga sudah menjelaskan bahwa jelas dengan Profesor Michael kita tolak Wolbachia di Bali, kita ingin tolak di 5 kota, kita ingin dicabut. Kenapa? Saya mendapatkan informasi dari orang WMP yang dia nggak tahu saya siapa, tapi dia tokoh, ya, kawan saya dari luar negeri yang kasih tahu ke saya. Dan ada rekamannya dalam bahasa Inggris. Dia kasih tahu tuh gerakan kita. Karena ketika kita bisa berhentikan di Bali sebagai satu hub, gerakan mereka terganggu 50%. 50% terganggu gerakan mereka. Ketika bisa berhentikan di 5 kota, gerakan mereka mungkin 80% di Indonesia lumpuh. Jadi mungkin itu Pak Kun, kalau bisa kawan-kawan yang lain yang belum sempat bicara, ada Ibu Grace yang harus bicara, ada Pak Dharma, lalu ada Ibu Indah dari YLKI, ada Ibu Melia Gani dari mantan KKI, mungkin ya Grace ya, mungkin Grace dulu barangkali kalau diizinkan Pak Kun. Karena Pak Kun harus berangkat ke Korea nih sebentar Minta lagi. izin Pak Kun, siapa Dewa dari Bali ya, sebentar, makasih. Kita kasih Pak Ibu Grace dulu, dia dari Gladiator. Kenapa Ibu Grace? Dia dari Konsul Kedokteran Indonesia. Ya. Suaranya Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya sekarang bukan lagi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, tetapi saya concern tentang masalah ini karena kawan-kawan saya menjadi terbelah dua gara-gara masalah Wolbachia ini. Jadi bangsa kita secara pengetahuan menjadi terbelah dua. Dan saya rasa secara spiritual juga kita terbelah dua. Jadi ada pihak yang tidak mempercayai apa yang sudah kita dengungkan ini, dan mereka lebih mempercayai angka-angka yang dipresentasikan secara sangat smart oleh para peneliti dari UGM. Saya hanya mau meng-highlight bahwa pihak para peneliti itu sangat bertolak belakang informasi yang dia sebarkan dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya ini bukan rekayasa genetika atau ini bukan gene drive, tetapi ini adalah assisted reproductive technology, sebagaimana adanya bayi tabung, ya. Padahal mereka lupa bahwa itu antara sel telur manusia dan sperma manusia, ya. Kalau ini kan nyamuk dan bakteri. Nah, kemudian mereka mendengungkan hampir ke semua komunitas bahwa penelitian ini jelas-jelas menghasilkan penurunan angka DBD. Padahal tadi Profesor Michael menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penelitian ternyata ada fenomena yang aneh, terjadi justru lonjakan yang tidak pernah ada, lonjakan DBD, penyakit demam berdarah, yang belum pernah setinggi itu. Kemudian diadakan pelepasan nyamuk ini, maka terjadi penurunan. Sehingga orang sepintas bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini pasti karena keberhasilan dari program ini. Jadi kita harus cermat melihat ini. Kemudian didengungkan juga bahwa nyamuk Wolbachia ini aman, nggak usah takut.
Tetapi kalau kita baca jurnal-jurnal itu sangat bertolak belakang. Nah, jadi pertentangan ini menurut saya tidak akan ada titik temu karena kita terpolarisasi ya. Jadi ada dua kutub, sehingga saya pikir harus ada badan independen, bukan dari pihak saintis maupun yang ikut di dalam pemerintahan, yang bisa menjadi wasit gitu, yang bisa membenarkan atau bukan menyalahkan, menolak pihak-pihak yang berbeda pendapat ini. Jadi ini PR kita harus pikirkan bagaimana kita membuat suatu badan independen, siapa-siapa saja yang ada di situ, sehingga kita bisa, masyarakat bisa dicerahkan, masyarakat bisa percaya. Kalau sekarang ini kan yang badan itu yang kita inginkan itu kan dikendalikan oleh pihak luar, pihak ketiga yang mempunyai kapital, mempunyai finansial, dan dia bisa melakukan penelitian, memberi dana dengan program-program yang menguntungkan mereka. Ya, meskipun ini harus bisa dibuktikan ya, tetapi ada indikasi ke sana. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada badan itu maka kita bisa bersatu. Tapi selama ini perbedaan ini belum ada jawabannya, kita akan terus terpecah. Spiritual unity itu harus ada dasarnya. Ketika kita sehati, sepikir, sepengetahuan, maka kita bisa bersatu. Kalau menurut saya, kalau kita mengajak spiritual unity saja, tetapi di dalamnya ada pemahaman-pemahaman yang keliru, berbeda satu sama lain, yang sangat bertolak belakang, maka ini menurut pendapat saya, I might be wrong, tapi itu kelihatannya sesuatu yang tidak mudah. Begitu saja. Makasih untuk kesempatannya. Kon, saya harus kasih komentar nih, Kon. Iya, siap. Karena Ya. apa Ibu Grace katakan bisa disalahartikan dan mengecilkan arti kata spiritual unity. Ya, kita di Gladiator Bangsa bekerja lintas sektor. Jadi yang dikhawatirkan Ibu Grace itu sudah ditangani, justru sudah ditangani oleh pemerintah. Ya, kita sudah pemerintah dan pemerintah sudah ada aturannya, ketentuannya. Tapi kan pemerintah itu kan tidak bisa telanjang. Jadi juga pemerintah, ada orang di pemerintah yang baik-baik, yang mengerti benar aturannya. Badan itu sudah ada. Ya, aturannya, ketentuannya Undang-Undang 30 sudah ada. Tapi secara formal mereka harus berapat, bersidang. Dan itu pun menteri, mereka levelnya menteri yang sudah paham banget perjuangannya Pak Aldo, perjuangannya Pak Dewa, perjuangannya Pak Kun dengan Gladiator Bangsa, aspek, mereka paham. Dan mereka sepakat. Karena yang mereka lihat adalah risk assessment nasional. Dan program ini, baik yang di Bali maupun yang di 5 kota, itu belum pernah dilaporkan risk assessment-nya ke Bappenas. Belum pernah. Dan orang Bappenas kaget. Menterinya juga kaget. Jadi karena Bappenas mementingkan risk assessment itu, maka beliau memberikan kesan bahwa ini akan dibatalkan. Tapi goal kita bukan itu. Karena itu kalau menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Aldo itu akan dihentikan dengan segala macam cara. Goal kita itu adalah treaty pandemi ini. Ya, treaty pandemi ini. Nah, jadi ketika Wolbachia sudah diputuskan oleh pemerintah, pihak-pihak yang terbelah dua itu nggak akan terbelah dua. Itu pemerintah yang akan nangani. Karena kalau kita harus bikin badan lagi, there is no time. Berapa lama bikin badan? Nggak realistis usul itu. Dan itu sudah diatur aturannya. Jadi badan itu sudah ada, Bappenas akan taking care of that, kita tunggu saja. Sekarang kita lihat situasinya. Panglima TNI sudah setuju. Tadi pertanyaannya siapa tadi? Saya lupa tadi. Kenapa BIN tidak melapor kepada Panglima TNI? Dari Pak Aldo tadi. Kenapa Departemen Pertahanan tidak melapor kepada yang lainnya? Ini harus diinvestigate. Karena di BIN, di semua lini sudah ada agent-agentnya. Kenapa tadi saya katakan saya kesal sama BIN? Karena BIN saya sudah kasih tahu sama orang yang top-nya lah. Saya sudah kasih tahu sebulan yang lalu. Tanya jawab, akhirnya
kesimpulannya Pak Richard ini udah diteliti aman. Saya coba lagi aman. Udah saya nggak mau hubungin lagi. Hubungan saya gimana kurang dekatnya sama mereka. Mereka tempo hari waktu COVID minta vaksin dari Rusia. Gak bisa, nggak diterima sama duta besar Rusianya. Teleponnya ke saya minta, saya mau pertemukan mereka dengan duta besar Rusia. Marah duta besar Rusianya di situ. Kenapa dipersulit oleh Departemen Kesehatan untuk memberikan bantuan ke Indonesia gratis? Sekarang kalau Indonesia mau harus bayar. Itu dibilang itu ke Jenderal BIN tuh. Mereka nggak akan diterima. Kalau bukan saya yang lobby, saya bukan yang mau sombong gitu ya. Jadi nggak usah khawatir yang soal itu. Sekarang kita lihat Panglima sudah setuju. Untuk pergi ke Panglima itu setengah mati. Kita ke BAI sudah kasih tahu 1,5 bulan yang lalu. Iya, nggak bikin apa-apa. Kenapa? Nggak punya expert. Nomor 2, takut kalau ditanya sama KBAIS-nya, mereka nggak bisa argue. Ini keadaan udah genting. Kenapa sih nggak panggil kita? Kita yang meyakinkan. Kayak dulu saya waktu itu saya langsung ke kepala BIN-nya, kepala BAIS-nya. Kita harus cari jalan sampai bisa pergi ke Panglima TNI. Nah, coba kita lihat sejarah. Dulu kita punya krisis. Tahun 98. Pak Harto ada di luar negeri. Terjadi huru-hara di dalam negeri. Pak Harto kembali. Pak Harto jatuh. Sekarang Pak Jokowi ada di luar negeri. Kita bikin huru-hara. Pak Jokowi jatuh. Kita mau begitu. Banyak korban. Kita jangan begitu. Saya ngerti semangatnya Babe Aldo. Kita harus menunjukkan spiritual unity itu, pengertiannya juga kita punya wisdom of mind. Bukan spiritual, kita harus punya wisdom of mind. Kita harus punya strategi, kita harus lihat korban sekecil-kecilnya. Oleh karena itu surat sudah dibikin. Kita sudah sampaikan. Surat itu sudah ada di mejanya Pak Jokowi. Panglima TNI itu cukup bijak. Dia tahu masa ini udah mau meledak. Ini lagi mau tahun pemilu. Wolbachia saya bisa garanti diberhentiin. Treaty pandemi belum tentu. Kalau itu nggak diberhentiin, saya perlu Babe Aldo. Kita nggak perlu benar atau salah. Ya, yang itu kita mati karena kita tahu kita akan dijajah. Jadi goal kita itu Pak Gun, mudah-mudahan pembicara lain jangan bicara yang normatif. Karena bicara yang normatif kita udah ngerti. Jangan kasih kuliah, kita udah ngerti. Bicara next step-nya apa, yang konkret-konkret aja gitu. Silakan Pak Kun. Baik, Prof. Richard ya, di sini udah ada beberapa pembicara. Mungkin tadi silakan Pak Dewa tadi ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Dr. Kun. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Pengastungkara Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Shidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Prof. Richard, Prof. Michael, thank you so much. You open my mind. Also ibu-ibu, bapak-bapak semua yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, perkenalkan saya Dewa Putu Sudarsana. Saya juga ingin sampaikan salam kepada Ida Resi. Salam Rahayu, salam suci, Guru Dharma. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal perihal di Bali. Mohon maaf, saya baru saja juga dapat telepon dari salah satu petinggi di Bali yang menekankan kepada saya bahwa nyamuk Wolbachia ini jangan dibesar-besarkan ya. Dan saya diminta juga oleh beliau pembesar di Bali itu tolong beritahu Prof. Richard jangan dibesar-besarkan. Nah, ini salah satu juga sinyal bahwa satu kebenaran yang disampaikan tadi oleh Prof tidak bisa begitu berjalan mulus ya. Kita tahu mungkin Prof juga udah mengetahui bagaimana zaman yang kita anggap di Bali itu ada beberapa zaman sampai yang namanya disebut sekarang zaman Kali Yuga, berarti 25% orang masih berpikir waras. Yang mana sebelumnya disebut zaman Treta Yoga
Kerta Yoga itu dimulai dengan 100% orang berbuat baik, penuh dengan kearifan bagaimana dia menjaga umat sesama manusia. Tetapi buktinya bahwa kebenaran semakin hari semakin terkikis dengan jumlah yang apa yang sampaikan tadi itu ada di ajaran agama kami, di kearifan lokal kami. Bapak-bapak yang kami hormati semua begini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi benar, bahwa di Bali untuk genetika nyamuk Wolbachia ini sudah ditunda. Artinya tidak akan dijadikan Bali menjadi sebuah testing ya. Karena memang dari perjalanan kami yang kami kenal Prof sekitar ya hampir hari ini adalah di hari yang ke-10 ya. Kami kenal di hari Sabtu, ini adalah hari Minggu. Ya mungkin kami udah kenal sekitar ya 9-10 hari dalam perjalanan perjuangan ini. Astungkare, perjalanan ini mendapatkan restu dari energi yang besar. Perlu kami sampaikan juga, Prof, ini adalah satu program yang memang ditunda, tetapi ada satu langkah yang memang dari Bali belum diputuskan. Menunda bukan berarti itu menyetop program ini. Tetapi satu hal, dengan adanya barang dan adanya dibangun sebuah laboratorium di Tuku Umar Barat ini, tentu ini juga menjadi kewaspadaan, menjadi sebuah sebuah ketakutan bagi masyarakat Bali. Karena bagaimanapun itu pun ada proses yang memang sampai hari ini kita belum tahu. Ya, kami juga dapat info yang A1 bahwa proyek itu, pembangun itu dipercepat di tahun 2022 itu dengan 10 bulan dan itu sudah di-push. Kami juga tidak tahu bagaimana legalitasnya. Dan itulah kami bisa mencium bahwa di sini ada satu niat jahat yang melibatkan oknum-oknum di Bali, termasuk dari oknum-oknum petinggi Bali, oknum-oknum yang memang dia melihat uang adalah semua sesuatu yang bisa menyetop semua sebuah kebenaran, dan uang juga bisa membuka mulut orang yang awalnya berpikir positif kebenaran dan dia menjadi sebuah perbuatan jahat. Dan tentu ini sebuah sistem yang jahat dan korup juga menyebabkan orang juga berbuat jahat, dan sebaliknya ketika sistem itu bagus, orang bisa ada yang jahat, bisa berbuat baik. Yang ingin saya sampaikan, Prof. Richard, langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan? Karena bagaimanapun perlu kami sampaikan apa yang terjadi selama ini, baik yang terjadi di Republik ini, bahwa semua kejahatan itu dimulai dari Bali. Kami katakanlah bagaimana bahwa kita terombang-ambing pariwisata karena ada beberapa ledakan bom, akhirnya terungkap di Bali. Begitu juga ada dengan Wolbachia bahwa sukses di beberapa negara, dan akhirnya mulai dari Bali lah pintu ini dibuka. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara saya semua, bahwa kita ini tidak cukup hanya sebuah perbedaan berapa besar, mana mayoritas, mana minoritas. Tuhan itu sudah jelas, negara ini sudah jelas bagaimana kita sebagai umat manusia yang ada hidup di bumi Nusantara ini sudah tekad dengan satu adalah kebinekaan. Dan itu harusnya menjadi menjadi bumper daripada Republik ini. Bagaimana kita bisa melawan sebuah kejahatan-kejahatan yang memang bermaksud untuk apalagi menyangkut masalah jiwa manusia. Saya kira itu perbedaan, dan masalah mayoritas dan masalah minoritas sudah clear. Kita di sana sudah dalam satu hand to hand, tidak ada masalah. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk melawan orang-orang di luar sana, katakanlah seperti misalnya World Mosquito Program. Ini adalah yang kita tidak bisa sentuh kecuali memang keterlibatan daripada pemimpin-pemimpin Republik ini. Satu contoh, katakanlah Save the Children tidak berkantor di Bali, mereka tidak ada di Bali, tetapi dia bisa membawa misi-misi ini, bisa menggandeng oknum-oknum pemerintah masuk. Kalau kita baca, Prof, mohon saya tidak menggurui, Undang-Undang 17 tahun 2023 sangat jelas Bali tidak menjadi bagian daripada pilot project itu. Tetapi tiba-tiba kenapa di Bali? Kenapa di tahun 2022 sudah dibangun lab di Bali? Dan ini saya minta teman-teman yang paham untuk melakukan upaya hukum. Bahwa ini ada satu kejahatan telah melanggar Undang-Undang 17 tahun 2023. Apa itu? Adalah tidak menjadikan Bali sebagai pilot project. Bahwa ada Undang-Undang 17 juga bagaimana kesehatan itu diatur oleh pemerintah bertanggung jawab. Tetapi ini ada sebuah kegiatan yang terdiri dari
pengusaha-pengusaha swasta adalah business to business, ini yang menjadi concern kita. Maka dari itu saya minta kepada teman-teman yang paham, baik misalnya ada di belakangnya Prof, lawyer yang betul-betul memang dia care, untuk mengatensi, untuk melakukan upaya hukum kepada Kementerian Republik Indonesia adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Karena sangat jelas bahwa bukan swasta yang memboleh menjalankan kesehatan di Indonesia, baik tentang yang memberikan suatu garansi kepada kesehatan ini, tetapi ini ada satu business to business, ada swasta yang dari luar yang datang dia ikut. Apa yang sampai dari Prof tadi terkait dengan penundaan ini betul. Penundaan ini bukan dilakukan oleh PJ Gubernur berbentuk surat, tetapi ada dari Save the Children. Nah, ini satu contoh kita melihat mencium bahwa ada semacam oknum-oknum ini bermain. Saya yakin ini ada permainan-permainan di balik ini, maka dari itu perlu dibongkar. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tadi seperti ada sahabat kita Babi Aldo, ada teman-teman yang lain. Perlu saya yakini lagi bahwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang terpanggil, jiwa-jiwa yang terpilih. Maka dari itu pada kesempatan ini, pada saat hari Jumat kemarin, kita mendatangi, kita memohon kepada Sang Pencipta yang memiliki energi yang maha agung di satu pura di Besaki, dan kami juga bertemu dengan para pemangku, ada 33 pemangku yang dibawahi oleh namanya Jero Bani Sadat, dan ini sudah jelas. Beliau itu juga menolak. Kenapa? Karena di ajaran itu ada namanya sarwa prani, bahwa semua makhluk hidup itu memiliki hak untuk hidup. Tetapi kita sebagai manusia harus menjaga diri kita. Bagaimana kita menjaga diri tidak harus dengan mengkrit nyamuk mendahului ciptaan Tuhan. Maka dari itu, kearifan lokal inilah menjadi dasar Puskor Indonesia melakukan langkah-langkah. Dan bukan hanya Puskor Indonesia, teman-teman Bali ini sudah mengetahui bagaimana kearifan lokal itu perlu dijaga, perlu dilestarikan. Karena kearifan lokal itu sesungguhnya bukan hanya manusia Bali, tetapi seluruh manusia Nusantara dengan kearifan lokalnya ini perlu kita jaga. Sehingga kita tidak bicara lagi kepercayaannya A, B, atau C, bahwa manusia wajib menjaga kearifan lokalnya sesuai dengan desa Kalepatre, tempat di mana mereka berada, di mana dia dengan waktu yang berbeda, sehingga ini menjadi sebuah rekomendasi untuk kita berjuang untuk betul-betul bahwa nyamuk ini apa rencana di balik itu kita bisa stop dari bumi Indonesia sehingga Indonesia bisa hidup dengan damai. Kami juga yakin, mohon juga kesempatan kepada leadership. Ada juga Guru Dharma dari salah satu tokoh juga di Bali, itu adalah Gema Perdamaian Bali sebagai inisiator. Sehingga ini bisa aura positif ini kita bisa sebarkan tanpa memandang sekat bahwa kita hidup di hari ini adalah kita ingin Indonesia ini damai dengan kearifan lokal yang kita selalu gaungkan dan selalu kita praktekkan dalam hidup. Untuk itu kami sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih Prof. Richard membuka wawasan kami, walaupun kami tidak mengetahui betul secara saintifik apa sebab dan akibatnya, tapi hari ini kami mendengar dari Prof. Richard. Michelle, thank you so much, Prof. Richard. You are grateful that are very concerned about Bali. I am a Balinese people to say thank you. I don't want that Bali and you telling me that Bali is not supposed to be a place for the pilot project of the Walbachia. So thank you very much. So please, everybody, terima kasih. Semoga ini selalu mendapat tuntun dari energi yang maha agung, bahwa hidup kita amat sangat terbatas. Mari kita belajar dari yang sisa hidup ini untuk berbuat yang lebih baik. Kita tidak ingin ke depan kita hidup ada kesempatan untuk menyuarakan itu, tapi generasi kita ini akan menjadi sebuah bekal positif. Tapi ketika kita tidak melakukan hal yang positif, tentu ini akan menjadi sebuah momok bagi kita di masa depan, bagi generasi kita. Demikian saya ingin sampaikan, Prof. Kun, terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang lain, mari kita, Prof. Terima kasih banyak. Mari kita satukan energi, sekecil apapun energi, Bapak Ibu semua ini, kalau kita satukan akan menjadi sebuah powerful dan kita bisa maju melangkah jauh lebih ke depan, menyuarakan bahwa semoga dunia ini menjadi aman dari Bali untuk Indonesia, untuk dunia. Salam. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dewa. Saya tahu Pak Kun harus pergi ke luar negeri ya, jam 9:30.
Jadi Pak Kun kan harus siap-siap ya. Tapi itu ada yang mendasar sekali. Tadi dikatakan dia ditelepon oleh petinggi-petinggi supaya kita, Richard itu maksudnya kita semua di sini, supaya jangan ngomong terlalu vokal. Petinggi loh yang telepon. Iya. Artinya apa? Kalau kita vokal ada apa? Ada ancaman kan? Makanya spiritual unity itu diperlukan di sini. Justru terjadi seperti kata Grace, ada perbedaan. Justru spiritual unity di sini. Kita udah lihat, sampai mau mengancam pendapat. Justru spirituality yang bisa menyelesaikan, bukan dengan kekerasan. Kalau mereka mau main kekerasan, kita dengan spirituality, kita nggak mau dengan kekerasan. Saya kan udah bilang, saya diancam-ancam juga dengan metafisik dan sebagainya lah, semua lah. Nggak usah saya ceritain. Justru kalau saya nggak ada spiritual unity, barangkali udah roboh saya ini. Kalau masih mau pakai otak saya, nggak bisa. Udah jelas, diminta kita tutup mulut. Tolong jangan bicara-bicara lagi Wolbachia. Kita nggak tutup mulut. Jawab aja segera Pak kita. Tadi Bapak bilang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ini kasih tahu nih ke pemerintah Bali. Pertama, tanya tuh, kenapa mereka nggak menghentikan Save the Children? Siapa oknum yang menyampaikan informasi yang bocor itu? Karena yang tahu cuma gubernur Yu sama saya. Bahwa itu dihentikan. Kita udah minta untuk Kapolda sama gubernur menghentikan. Nomor 2, kita minta untuk disita nyamuk-nyamuk itu. Mana nyamuk-nyamuk itu? Kita nggak pernah lihat disita. Lalu ada berita bohong dari Detik News. Judulnya, nyamuk-nyamuk Wolbachia sudah dihancurkan, tapi isinya sama sekali nggak ada. Jangan terjadi kebohongan publik seperti ini. Jadi tolong kalau Bapak minta untuk di Bali, pertama itu. Pertama kita nggak akan stop ngomong. Kita akan ngomong terus ini. Karena ini bukan hanya masyarakat Bali, ini seluruh Indonesia dan dunia. Kalaupun saya mati, yang lain udah tahu. Dan saya bukan mau cari credibility buat saya. Bukan sama sekali. Nomor 2, nyamuk-nyamuk itu, klinik itu, yang tanpa izin, dikasih line, polis line. Saya nggak lihat tuh ada polis line. Diperiksa izinnya, nyamuk-nyamuknya disita. Biar salah satu nyamuknya bisa diteliti boleh Tifa. Di sini kita memerlukan spiritual unity. Mereka motifnya mau materi, saya nggak peduli. Saya butuh orang-orang yang seperti Pak Dewa, butuh orang-orang seperti Babe, Aldo, saya butuh orang-orang seperti Ibu Tifa, seperti Komjen. Yang teori-teori saya nggak perlu, yang nasihat-nasihat saya nggak perlu. Saya udah tahu. Mungkin lebih tahu dari kalian. Saya butuh orang-orang yang punya guts. Aldo tuh udah bilang tadi, Babe Aldo, sampai mati pun. Saya butuh orang kayak gitu. Komjen, berani, dia masih aktif, dia masih berani. Kalau saya minta Pak Kun kasih kesempatan ke Ibu Tifa. Ibu Tifa tadi udah dengar semua, now you talk, Bu. Tanggapan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Ya, silakan Bu Tifa, ya. Kalian closing statement, silakan. Ya. Ya, baik. Saya bicaranya dengan power karena terpengaruh sama Prof. Clayport. Jadi ini juga sebetulnya 2 hari yang lalu saya juga diminta untuk bicara dalam satu pertemuan para tokoh begitu. Di situ saya suka sampaikan juga apa seperti yang disampaikan sama Adinda Babe Aldo ya. Saya bilang begini kepada para tokoh itu, bahwa saya sudah siap kok wakafkan diri saya ini kepada umat, kepada bangsa. Wow. Karena apa yang terjadi pada Prof. Clayport itu terjadi pada saya juga, Prof. Saya 3 tahun itu cuma 11 hari bisa bicara di Facebook. 3 tahun itu 11 hari saya cuma bicara di Facebook. Dibungkam saya. Ya YouTube saya habis-habisan di take down. Setiap kali saya bicara di YouTube, di podcast orang, langsung di take down. 3 tahun ini. Bahkan TV-TV pun sudah tidak lagi boleh memanggil saya sebagai narasumber. Media-media mainstream sama sekali tidak boleh memanggil saya sebagai narasumber. Beberapa sudah pernah Kompas TV dan segala macam, saya cek udah hilang semua. Jadi saya termasuk orang yang memang juga diperlakukan sama seperti Profesor Clayport gitu ya. Dan ya ini karena kesempatannya sedikit nggak usah cerita, tapi kurang lebih seperti itulah sama tuh Prof. Cerita aja Bu, nggak apa-apa. Ini forum bongkar. Ada sebagian dari teman-teman komunitas saya punya komunitas 2.800 orang dari seluruh Indonesia ya, dan mereka selama ini sangat membantu saya, juga membantu mental saya untuk terus bertahan. Tanpa mereka saya mungkin juga sama seperti Prof. Clayport gitu. Bahkan beberapa teman sudah minta saya untuk
Dr. Tifa mungkin dulu pindah dulu, kabur dulu, mengungsi dulu ke Australia, ke Sydney, kami siap menerima daripada Dr. Tifa diapa-apain. Tapi saya berpikir kalau saya takut, lalu bagaimana dengan bangsa ini? Kalau saya takut, bagaimana dengan rakyat ini? Pindah ke Bali, Bu. Bu Kofifa pindah ke Bali. Nah, kembali aman? Ada Pak Dewa, aman. Aman, insya Allah ya. Jadi itu. Nah, sekarang saya mau sampaikan satu closing statement saya atas permintaan dari Pak Kun tadi ya. Jadi apakah nyamuk Wolbachia ini itu nanti akan berpengaruh terhadap apa namanya feminisasi gitu ya, feminisasi dari lelaki kepada menjadi apa semacam nanti ke arah LGBT begitu ya Pak Kun ya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana temuan yang diperoleh dari para peneliti tentang Wolbachia ini, kan memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Wolbachia ini itu adalah konsep Tuhan untuk mengkontrasepsi nyamuk secara alami. Jadi Wolbachia ini adalah cara Tuhan untuk mengendalikan populasi secara begitu luar biasa, begitu sempurna. Nah, cara Tuhan memberikan kemampuan kepada Wolbachia untuk memengaruhi populasi dengan cara menyeimbangkan populasi jantan dan betina dari nyamuk itu ditiru, dimodifikasi dengan genetic engineering itu. Dan pada tahun 1987 ditemukanlah bagaimana mekanisme secara biologi, patomekanismenya bisa diterangkan, mengapa nyamuk betina itu kehilangan fetus-fetusnya, kehilangan janin-janinnya di dalam telur-telurnya. Jadi telur-telurnya kosong, tidak ada janinnya. Itu karena dia dibuat menjadi maskulin. Jadi nyamuk betina itu dibuat menjadi maskulin, sehingga ketika pun dia kawin-mawin dengan nyamuk jantan, dia mampu menghasilkan telur, tapi telurnya ternyata tidak mengalami pembuahan. Di sebaliknya, nyamuk-nyamuk jantan itu ketika dia ada Wolbachia di dalam tubuhnya, maka dia mengalami feminisasi, sehingga dia bertransformasi secara genetik, ini masih mekanisme alamiah ya, kemudian berubah genotipnya itu masih male, bentuk gennya itu masih male, tapi fenotipnya itu udah female, sehingga dia tidak memiliki ketertarikan lagi dengan nyamuk betina. Nah, ini kalau kemudian dimodifikasi dengan tangan-tangan manusia, menggunakan genetic engineering, apa yang secara alamiah, ya, apa kekuatan alam ini kemudian diadaptasi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti Wolbachia yang diinfeksikan kepada nyamuk, lalu kemudian menggigit manusia, kemudian dia akan mengalami mutasi. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin bahwa mekanisme reproduktif abnormalities itu bakal terjadi juga kepada manusia, itu tidak tertutup kemungkinan. Karena yang namanya gen, kekuatannya itu bukan satu organisme utuh ya. Jadi bakteri Wolbachia ini dalam rekayasa genetik yang kemudian dipakai untuk program nyamuk ini, itu hanya fragmennya loh. Fragmen genetiknya loh. Jadi bukan whole body-nya bakteri. Bayangkan kalau whole body-nya bakteri kemudian secara mekanisme kemudian mekanistis kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa jadi feminisasi terhadap laki-laki itu terjadi gitu. Dan itulah yang kemudian barangkali kalau kita sangkut pautkan dengan tujuan utama mereka untuk menghilangkan gender, waktu di awal tadi saya sudah sampaikan, menghilangkan gender, kemudian tujuan mereka juga untuk mengontrol populasi, itu sangat mungkin terjadi dengan mekanisme nyamuk ini. Begitu closing statement saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar Kun ya. Babe Aldo, saya tahu kenapa Babe Aldo berjuang keras-kerasan. Dia nggak mau jadi female deh. Babe Aldo, saya ingin tanya pendapat Anda tadi. Iya, Prof. Ini jelas nggak suara saya ini, Prof? Agak nge-lag ini. Jelas. Ya, silakan. Iya, jadi kebetulan, Prof. Dan begini, ada dua ancaman. Gimana, Prof? Suara Prof dan jadi feminin, lu jadi female lo. Jadi sedikit cerita mungkin Prof biar nggak panjang. Sebetulnya saya orang yang baru di bidang ini ya. Saya pertama kali belajar tentang ini tuh ya yang paling berjasa itu mendiang Dr. Lewis.
yang Dr. Luis. Ya. Nah, setelah terjadi masalah dengan Dr. Luis itu baru terbuka saya. Akhirnya saya ketemu orang-orang hebat kayak Komjen Pol Dharma. Bahkan beberapa kali saya kuliah sama Dr. Tifa by phone. Ya, saya kuliah. Cuman sama Prof. Richard ini baru. Jadi memang salah satu program depopulasi yang saya tahu adalah membuat penyuka sesama jenis ini. Kenapa saya nggak sebut dengan singkatan yang itu, Prof? Karena kalau dengan singkatan yang itu, channel ini terancam gitu. Kita udah nggak boleh. Ya, itu salah satu kelebihan yang saya punya karena udah terlalu sering di take down. Jadi saya udah tahu nih, ini kalau ngomong ini gue di take down nih. Jadi gue nggak ngomong itu, Prof. Ya, yang dibuat sampai kemarin kampanye, ada satu grup band yang datang ke Indonesia mengkampanyekan itu. Itu kami kami dari Islam kemarin dengan udah nekat, udah saya bilang sama orang-orang, udahlah mau berhasil mau gagal nggak tahu, mau banyak mau dikit nggak tahu. Yang penting tampil dulu. Menang kalah urusan Tuhan, bukan kita. Musa itu nggak pernah tahu kok tongkatnya bisa belah laut, dia nggak tahu. Yang dia tahu dia turutin Tuhan gitu. Ntar ditolong sama Tuhan pasti, nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Nah, jadi propaganda ini kami udah tahu lama, Prof. Udah tahu lama. Dan ini saya sampai hari ini tetap akan melawan, Prof. Kalau begitu, Pak Aldo, tolong pertemuan ini you siarkan, Pak Aldo. Termasuk ancaman-ancaman ke kita, you siarkan, Pak. Dan saya concern sekali sama Dr. Tifa ya. Dr. Tifa itu tersiksa ya, secara fisik, secara batin. Bu Sifa, itu sama gladiator, karena you are a gladiator. Ya, sini ke sini, Pak. Iya, ada Aldo, mohon dikasih kesempatan ke Pak Guru Dharma dan Idrisi itu, Pak Aldo. Siap. Ya, sebentar, saya lagi ngomong. Sebentar. Ya, kita mau mewakafkan. Saya malu tuh dengar Ibu Tifa ngomong. Dia mewakafkan dirinya. Dia buat statement barusan. Gila nggak tuh? Berani nggak kita gitu? Nggak hanya ngomong. Tadi saya udah dengar 2 orang. Babi Aldo gitu. Berani nggak kita gitu menyebut nama gladiator bangsa? Berani nggak kita gitu? Tapi kita harus mengorganize diri kita dengan baik. Jangan kita mati konyol. Ya, jangan kita mati konyol. Saya lihat ya, yang punya keberanian, berani maafkan diri itu Pak Dewa. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu ada namanya Gede Agung, anak-anak raja. Dia lawan, dia hajar. Pejabat. Dia berani untuk mati itu Pak Dewa. Dia berani memaafkan dirinya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak. Kita udah cukup inilah, cukup cerdas lah kita udah tahu. Bu Tifa gimana nggak cerdasnya, saya kagum. Dia sebutin artinya Indonesia. Indonesia itu apa? Ini manusianya nggak penting, tanahnya yang penting. Ini yang mau direbut. Lu mau tanah airnya direbut? Pemimpin bangsa kita ngerti nggak itu? Jadi Bu Tifa, Pak Aldo, Komjen ini juga keberaniannya luar biasa. Dia masih aktif, dia polisi, mainstream, dia lawan, dia tuh gladiator, dia juga berani mati itu dia. Saya perlu orang-orang yang berani mati, cerdas dan berani mati, Pak Dewa. Kun ini berani mati, ini si Kun ini. Kelihatannya dia lembut kayak domba, berani mati dia. Silakan dari Bali, Pak Dewa, siapa Parsi, silakan. Izin ada Idrisi, mungkin beliau masih ada di dalam. Beliau juga salah satu tokoh di Bali yang memang yang inisiator daripada Gema Perdamaian Bali. Ada juga Guru Dharma, silakan Pak Kun di info. Guru Dharma kalau masih bergabung atau Idrisi silakan. Silakan ya, silakan Jaka. Guru Dharma. Guru Dharma ya, silakan. Oke. Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Saya pakai ini aja ya. Bentar dulu. Saya ingin memperkenalkan diri lebih dalam sedikit ya. Tapi minta maaf, saya sebagai orang spiritual nggak jauh-jauh banget dari pendoaan ya. Saya ada di setiap elemen atau 7 dimension daripada tubuh manusia. Di fisik kita perlu sehat dan berdoa, termasuk di pemikiran.
Tadi saya banyak melihat orang yang salah pikir, sehingga pikirannya dia tertutup oleh angka-angka itu. Membenarkanlah Wolbachia. Dan jiwanya nampak sudah tertutup. Nah, sebagai orang spiritual, tidak usah terlalu banyak data, kita bisa melihat yang disampaikan ini ada batu di balik udang mungkin. Bisa merasakan begitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ini perlu tindak lanjut. Saya tidak hanya berdoa kemudian selesai. Saya akan berdoa sampai misi ini selesai. Sampai di ujung maksudnya. Bukan hanya sekali berdoa. Nah, sebagaimana keyakinan saya di Hindu, tidak, sekali lagi saya batasi dulu ya, tidak dalam level syariat, tidak dalam poin. Misalnya, tadi Pak Dewa mencontohkan sebagai orang Hindu menyebut Om Swastiastu. Arti pertama, kita berharap semua baik-baik saja. Arti kedua, sekarang saya bahagia bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian yang merasa satu visi dan misi. Arti yang ketiga, saya menyembah Tuhan yang ada dalam dirimu. Nah, disinilah benang merah daripada kemanusiaan itu. Apapun agamanya, apapun etnisnya. Kemudian, saya lari ke Bali. Saya punya idola dari luar kebetulan. Beliau melihat Bali ini berbeda daripada tempat lainnya. Sehingga tidak salah kalau Bali dicemburui. Ada juga ya guru yoga ada di 160 negara cabangnya. Ada seorang anak muda, Victor Druhiano, sangat menginspirasi. Ternyata dia membawa misi Sri Hitakarana. Nah, apa hubungannya dengan Wolbachia ini? Nah, jelas. Di dalam Sri Hitakarana, kita menghargai sesama ciptaan Tuhan, menghargai alam dan lingkungan, dan menghargai Tuhan itu sendiri. Nah, khusus untuk kasus nyamuk ini, kita dalam elemen yang lain, kita berbahagia dengan nyamuk yang ada. Berbahagia dalam artian bersahabat. Nah, kalau dimasukkan lagi dengan rekayasa, ini sudah memasukkan musuh. Yang menyebabkan kepentingan-kepentingan itu tumbuh. Mungkin kepentingan investasi. Dengan investasi 40.000 US dollar, akan mendatangkan 0,1 lagi. Mungkin demikian. Kita ingat kemarin saat COVID, hanya 3 tahun. Ketergantungan Bali kepada pariwisata 80%, tentu akan bisa membuat Bali kolaps. Tidak mandiri. Nah, sekarang dengan ditata lingkungan Bali, sedemikian rupa tidak ada air menggenang, maka nyamuk-nyamuk tidak punya ruang untuk hidup. Kalaupun mereka hidup dalam jumlah yang proporsional dan aman. Soal pertemuan seperti ini, saya merasa sangat terhormat ada di ruangan ini. Dengan senang hati, saya akan berbicara yang mengarah step-step berikutnya mengandung unsur teknis. Sekali lagi, kita di sini berdoa, saya, untuk diri saya, you first, sebagaimana tertulis di pesawat ya, you first baru membantu orang lain, dan membantu diri kita sendiri. Dan mari, saya juga malam ini akan berdoa khusus kepada mereka yang pro, agar dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah jahat, mengurangi populasi manusia, seakan dia mengambil peran Tuhan dalam hal ini. Pernah memang saya dengar isu, dunia ini nyaman dihuni oleh 4 miliar orang, tapi sekarang sudah di atas 8 miliar. Dengan cara ini, beliau memberangus. Tetapi di dalam pemberangusan ini, dia investasi, kemudian mengambil keuntungan. Yang saya tidak suka di sini adalah rekayasa dalam tanda kutip kejahatan itu. Kira-kira itu yang sebagai awal bisa saya sampaikan. Hal-hal teknis berikutnya, saya ngikut Pak Prof. Malam, selamat malam. Om, Santi, Om. Ini kita kayaknya dapat benang merahnya, Pak Kun. Ya. Mengenai spiritual unity itu apa? Tadi itu Guru Dharma, namanya Guru Suci Dharma. Suci. Saya udah bertemu beliau ya, kita di radio. Jadi spiritual unity itu adalah saya menyembah Tuhan yang ada dalam dirimu.
Mau di agama Islam, mau di agama Buddha, saya menyembah Tuhan ada dalam dirimu. Kembali ke Pak Kun. Ya, baik. Ini ada dari Jenderal Dharma Pongrekun, silakan. Ya, baik. Saya sudah mendengarkan semua terakhir dari Serikat. Jadi memang ini adalah fase akhir dari akhir zaman, di mana kita dituntut untuk mempertahankan iman kita sampai ke garis akhir. Berapapun harganya. Catat ini, berapapun harganya. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari bersama berjuang. Selamatkan jiwa keluarga kita dari tsunami rekayasa kehidupan ini. Dan tetaplah pertahankan fitrah atau iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Rekayasa kehidupan ini, saya sudah tulis dalam buku saya, Indonesia dalam rekayasa kehidupan, adalah life engineering. Mereka ingin merubah, termasuk gadget yang ada di tangan kita. Itu adalah cara mereka untuk merubah jiwa-jiwa, karena tujuannya adalah jiwa. Tubuh ini hanya sasaran antara untuk merentukkan iman yang ada di jiwa-jiwa itu. Karena iman selama ini adalah iman kuantitatif, belief sistemnya kuantitatif. Makanya ketika dihadapkan dengan yang immortal atau imaterial, banyak di antara kita goncang, gugur. Dan itu menjadi kekuatan senjata daripada devil ini. Itu mereka sudah didik semua. Sehingga bayangkan, begitu seragamnya pemahaman kesalahan yang kita lewati selama ini. Makanya kenapa kita disuruh selalu menggunakan baju seragam. Supaya tertanam di alam bawah sadar. Kalau kamu tidak seragam, maka kamu bukan bagian dari saya. Dan yang seragam itu konteksnya adalah banyak. Kalau tidak banyak, maka kamu orang gila, kamu orang ekstrim, dan sebagainya. Itulah cara mereka mendesain situasi dan keadaan ini. Persoalan di bangsa ini juga demikian. Saya paham sekali di mana sistem yang ada adalah sistem kapitalis dan anggaran-anggaran negara yang digunakan itu adalah dropping dari sana untuk melaksanakan semua program dari mereka. Jadi mereka-mereka yang sedang manggung ini hanyalah operator dari program-program itu. Mereka senang karena melihat angkanya. Tidak lain dan tidak bukan, cuma itu saja. Percaya sama saya. Saya paham betul. Dan semua yang ada, kan mereka tidak sadari bahwa kunci kesalahan atau korupsi mereka ada di BPK. Tinggal dibuka. Siapa yang nurut, ya dibiarkan. Siapa yang tidak nurut, diangkut. Kuncinya di sana. Ya, tinggal itu saja. Jadi banyak orang terjebak dengan sistem. Masuk dengan sistem angka, begitu ada keluar peraturan, dan akhirnya terjebak dengan sistem itu juga. Begitu ada PPATK, rahasia bank hilang semua. Dan akhirnya orang berlomba-lomba untuk mulai melakukan money laundering dengan membuat usaha, membuat gedung, dan sebagainya. Hanya untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat tadi. Dan kemudian